yang Benar baik kan yang itu kan berkenan kok maksudnya yang kan? Itu ada yang ya. sepuluh kuning itu betul. Ya, jadi sebenarnya kita itu memang Roh Kudus itu pimpin kita punya hikmat ya. Jadi kita nggak bukan berbuat baik sesuai dengan teori kita. Memang itu tuntunan Roh juga dan kita itu tidak mampu tanpa tuntunan Roh itu. Kalau Abang analogikan seperti itu, saya tidak mau berdebat ya, kita saudara semua, buat apa berdebat gitu ya kan. Begini, eh contohnya kalau misalnya ada copet lagi mau copet, misalnya copet, kita melihat copet ada yang mau dicopet, kita tolongin yang mau dicopet. Apakah kita berbuat jahat sama si pencopet itu? Kan nggak begitu. Iya dong. Kalau kalau kita secara pemikiran tadi konsepnya pintu hidayah, berarti kita sebenarnya udah jahat. Kita berbuat baik nih nolongin yang nggak dicopet gitu loh. Tapi si pencopet akhirnya nggak dapet rezekinya hari itu, keluarganya anak istrinya nggak makan. Apakah itu yang disebut berbuat jahat gitu? Kan nggak juga gitu kan. Bukan, kalau kalau itu kan copet itu kan adalah hal yang negatif dalam dalam arti berdosa kan. Nah, tapi begini Bang, apakah Abang percaya bahwa ada sebagian orang yang berpikir bahwa seorang pencopet mencopet itu ya kan, kalau dia hari itu tidak mendapat copetannya, nggak makan hasil gitu. copetannya nggak makan, itu dia berpikirnya begini, aduh hari ini lagi sial, Tuhan tidak memberikan saya rezeki. Ada yang berpikir seperti itu. Itulah manusia Ya yang penuh ada, dosa. aku Dia ya tidak. Tapi ada dan kalau emang kita aku gini pernah di Bang, lingkungan kayak saya gitu. pernah saya pernah ngeliat orang copet ya. Saya nggak cara apa, cuman saya agak menghalangin gitu. Di antara berdua ini saya halang-halangin. Itu cara saya, nggak mau menolong yang satu, nggak menolong satu. Padahal yang satu udah mau dicopet, cuman saya Ya, menghalangi. udah menolong Bu, menolong agar Iya, tidak saya kecopet. sih nggak merasa Iya, baik ya, nggak merasa baik saya, nggak, cuman saya kesian, seandainya aku dicolong sama dia gimana gitu. Saya udah tahu dia ngeliat mau colong, tapi saya nggak tegur, nggak, cuma saya menghalangi di tengah-tengah. Iya, Bu. Akhirnya nggak jadi copet Bu, dia. apakah Ibu tahu yang mencopet itu anak bininya lagi kagak makan sudah 3 hari 4 hari, dan yang mau dicopet itu hartanya berlimpah setinggi gunung? Ya, kita nggak ke situ Bang. Dia cuman hanya kalau aku bukan ke dicopet, situ ya. Cuman kalau copet ini kalau kan aku hitam dicopet putih ya gitu. jelas ya. Cuman kalau yang misalkan kayak bagi-bagi nasi itu kan abu-abu kan. Soalnya gini, di daerah aku tuh dulu yang misalkan hari kita nggak semua sebut hari nanti karena jadi masalah. Ada salah satu hari yang hari kelima dari hari Senin itu dulu tuh omsetnya bagus untuk penjualan makanan loh. Sekarang karena hari kelima itu banyak yang berbagi-bagi nasi, banyak yang ngeluhkan bahwa makanan jualannya itu sisa terus. Nah, itulah yang dinamakan kebaikan itu tergantung Menghancurkan orang, yang lain. menghancurkan yang lain. Aku tahu itu Bang. Seharusnya kan dia ini ya, kalaupun dia mau berbagi ya Jumat berkah, seharusnya kan jangan yang dari ini ya. Jangan sebut Oh, hari nanti enggak identik. apa-apa. Saya biasa kok itu. Saya juga Iya. sendiri Bang, kalau ini saya bagi kok. Saya bagi, tapi dengan cara orang membagi ini, saya membagi yang dari saya. Istilahnya saya minuman kan. Balik Jadi lagi itu. dong balik lagi dong ke bahasa mereka. Apa tidak cukup bekerja selama setahun penuh? Apa tidak cukup kerja 4 hari, hari keempat dan hari keenam serta hari ketujuh? Kalau hari yang kelima itu diamalkan ke orang. Iya dong, kan dalilnya sesuai Ya itu. makanya Hari kita harus cari hari ke yang satu baik, yang sampai keempat kan berkenan. untungnya banyak. Katanya hari satu sampai keempat untungnya banyak. Iya kan? Wajar hari kelima dong. Iya loh, itu masih bagus. Ya kan, daripada 1 tahun 12 bulan, 11 bulan suruh kerja, 1 bulan yang nggak boleh kerja, nggak boleh jualan, gimana urusannya? Iya kan? Apa itu baik juga? Iya kan? Kan begitu, sama aja. Emang nggak cukup 11 bulan untuk mencari makan? Tidak menghargai 1 bulan yang spesial, misalnya kayak Tapi gitu. kan gini Bang, oke, memang udah, aduh, Coba gimana? Tidak cukup memang yang 4 hari bekerja dapat keuntungan besar-besaran. Hari yang kelima itu buat orang yang benar-benar susah. Mereka mau dibagi-bagi makanan. Terus mau di hari kelima lagi mau ambil untung lagi. Banyak lagi gitu. Justru hari kelima gantian lah dia yang bagi-bagi. 4 hari udah ngambil untung kan gitu. Kalau itu mending. Yang jadi masalah kayak gini loh.
ini kejadian bener-bener ya di tempat aku ya, Iya di fakta. lingkungan Saya aku lihat sendiri memang kan. fakta di keliling. Saya lihat fakta itu kan cerita tentang si A. Ada tentang cerita si BH, bahwa si BH ini kan punya supir, ya kan? Supirnya ini pengennya dia yang disuruh ngelola makanan untuk dibagi-bagi, tapi kan si bosnya ini, si BH-nya ini malah beli makanan di wilayah tertentu untuk dibagi supaya yang punya warung di situ juga pada hidup, gitu kan maksudnya kan. Masa ada juga orang gitu ya Bang? Ada itu si BH, Si BH ini siapa ya? ada, saya nggak mau sebut nama si BH, Oh iya, itu channel BH gitu ya. inisialnya BH. Tapi itu kayaknya sih nggak ini. Kalaupun mau berbagi ya, seandainya kayak kita mau berbagi ini, iya kita pesan lah sama yang biasa jualan ya. Terus kita Iya, bagi-bagi lah sama justru orang. gitu Bu. Itu supirnya merengut Bu, pas saat dia bilang Bisa juga sih. dia kan bawa supirnya, dia bilang belilah makanan di sini terus bagi-bagi. Tapi setelah itu dia merengut supirnya itu, kenapa nggak pesan sama saya aja Pak? Bosnya bilang kalau saya pesan sama kamu, istri kamu yang masak, ya kan mereka semua kebagian, tapi warung-warung di sini nanti kehilangan rezekinya katanya. Gitu. Nah, itu yang dia maksud bener-bener. Itulah yang perbuatan yang berkenan gitu loh. Nggak cuma baik ya. doang. Iya, itu pemikiran orang dunia udah sampai situ. Iya, karena berkenan di mata Allah, ya betul berkenan. Iya, Padahal sebenarnya kan nggak tapi gitu. Ada Ya. di selain yang lebih konyol loh. Hah? Serius ada yang lebih konyol. Jadi ketika misalkan kalau tadi pemikiran bagus, pemikiran di dunia tuh. Tapi di tempat aku yang lebih parahnya itu untuk mendapati Allah itu dicobai. Begitu Bang Juma, yang saudaraku yang kekasih. Jadi bahkan Yesus sendiri mengatakan kepada kita manusia, dia berikan kesempatan kepada kita manusia, itu ada dalilnya. Ujilah aku. Kalau aku tidak bisa memenuhi perbendaharaan apa gitu ya, perbendaharaan, saya lupa tuh ada di Bible-nya tuh Bang Juma. Artinya bahwa memang betul-betul Tuhan itu tidak dapat dicobai iblis. Tuhan manapun, Tuhan yang Anda sembah pun juga tidak dapat dicobai iblis. Apalagi Yesus. Gitu Bang Juma. Tapi faktanya Yesus dicobai. Lah iya Bang. Yesus dicobai. Meskipun kemudian iblisnya tidak berhasil untuk menyelesaikan percobaan-pencobaan itu. Tapi faktanya Yesus dicobai. Kalau Anda sabar dulu, sabar. Bang Juma iblis tidak dapat mengalahkan Yesus. Tapi dicobai kan? Dicobai atau tidak? Sudah dicobai yang penting. Jadi yang dibawa ke bait suci itu, di bumbungan bait suci itu siapa? Bang, begini loh Bang. Arti firman Tuhan itu waktu dia dicobai begini. Nah, jadi tuh diakui kan dia dicobai. Iya, bukan begini Bang. Perlu dipahami dulu. Iblis tidak dapat, bukan berarti tidak bisa melakukan. Iblis bisa melakukan apapun yang mau dia kehendaki. Dia bisa melakukan untuk setara dirinya dengan Allah aja dia bisa lakukan, tapi tidak dapat. Ya kan? Paham ya Bang Juma ya? Iblis bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Untuk mencobai Yesus pun dia bisa melakukan, tapi tidak dapat mencobai Allah. Tidak dapat. Arti kata tidak dapat itu harus digarisbawahi. Tidak dapat. Beda dengan dapat melakukan. Gitu loh. Iya, jadi gini. Nah, gitu Bang. Jadi begitu Yesus dibawa ke atas gunung, bawa ke bukit, bawa ke atas menara. Betul. Yesus, iblis bisa melakukan apa saja, bisa mencobai Allah, tapi tidak dapat. Oke. Mungkin tidak dapat mencobai. Waduh, ada habisnya nih. Iya. Iblis bisa melakukan apa aja, jangankan kepada Allah aja bisa melakukan kok. Begini, kita cerita itu bukan doktrin, dogma, bukan. Fakta yang kita bahasakan di sini, Bang. Bukan doktrin. Kalau doktrin itu di gereja. Di sini kita sedang berbicara lintas agama, landasan pijakan kita itu yang tertulis. Kan gitu. Di dalam kitab Matius 4, Yesus jelas-jelas kronologisnya itu jelas terjadi pencobaan. Jadi Tuhan Anda itu dicobai oleh iblis. Meski
pada kenyataannya iblis pada Matius 4 itu tidak berhasil. Tetapi cerita ketika kemudian Tuhan Anda diceritakan di dalam pengajaran Lukas 20, di dalam pengkhianatan daripada Yudas kemudian, itu jelas sekali di dalam Yohanes 13 nomor 27, iblis berhasil bukan hanya mencobai, berhasil kemudian untuk melakukan apa yang dia mau. Apa itu? Berhasil mengajarkan manusia bahwa Yesus itu adalah anak Theos. Gagal enggak di situ? Tidak. Makanya coba kita lihat, sesudah Yudas menerima roti itu, Yudas kerasukan setan. Yudas kerasukan iblis. Apa yang terjadi? Dia berkhianat terhadap Yesus. Apa hasil dari khianat itu? Yesus ditangkap. Apa hasil dari penangkapan? Yesus dibunuh. Apa hasil dari pembunuhan? Umat Kristen kemudian memiliki Tuhan. Berhasil gak iblis? Berhasil. Yang tadinya manusia menyembah kepada Tuhannya Abraham, begitu iblisnya berhasil mencobai Yesus, ya, mencobai Tuhan Anda, tiba-tiba kemudian berubah penyembahan itu kepada anak manusia. Artinya iblis berhasil. Coba Anda lihat tuh, di dalam pengajaran kitab saudara, betapa iblis ini menyerukan Yesus itu adalah anak Tuhan, anak Theos, anak Theos, anak Theos. Berhasil tidak iblis menanamkan pondasi keyakinannya dia terhadap manusia? Berhasil, Bang. Meski Yesus mengatakan dirinya 30 kali di dalam Matius, 14 kali di Markus, 27 kali di Lukas, dan juga 14 di Yohanes, 14 kali dia menyuarakan dirinya sebagai anak manusia, tapi iblis kemudian dengan mempraktekkan dan juga menyebut Yesus itu sebagai anak Theos, anak Tuhan, maka kemudian jatuh pada posisi di mana manusia sebagian miliaran itu menuhankan Yesus. Iblis berhasil? Berhasil. Yesus tidak berhasil menanamkan dirinya sebagai anak manusia, kecuali itu terjadi hanya di umat Islam. Yesus anak manusia. Tapi kalau di memutarbalikan fakta ini. Nah, sekarang yang mengajarkan saudara-saudara menuhankan Yesus dan mengatakan Yesus anak Theos itu siapa? Ini parah, ini sudah memutarbalikan fakta. Ya, coba aja. Saya lihat, saya kasih bukti. Matius 26 nomor 63 sampai nomor 64. Apa yang diterangkan di sana? Iblis mengajarkan Yesus itu sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan. Sabar dulu. 30 detik. Matius 8 nomor 29. Markus 3 nomor 11. Markus 5 nomor 7. Lukas 8 nomor 28. Lukas 4 nomor 41. Matius 4 nomor 6. Lukas 4 nomor 3. Matius 4 nomor 3. Lukas 4 nomor 9. Data-data yang saya sajikan tolong dibuka. Iblis memberi pesan kepada kalian bahwa Yesus itu adalah anak Theos. Berhasil enggak iblis? Saya kasih tahu Bang Juma ya, rencana berhasil itu adalah untuk menggagalkan penyaliban Yesus waktu iblis merasuki Petrus. Jadi Yesus mengusir, "Nyalah engkau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang justru dipikirkan manusia." penyaliban itu hasil dari pengkhianatan Yudas akibat apa? Kerasukan setan. Iya, itu prosesnya. Cuma rencana iblis adalah menggagalkan penyaliban Yesus. Oh enggak, Itu justru kalau Bang iblis Juma yang mau tahu. menyarankan penyaliban itu terjadi supaya Yesus dianggap sebagai Tuhan. Sibo, biar Nafir dulu, Bang Sibo. Bang Sibo, biar Bang Nafir dulu. Sini Bang Juma, artinya gini Bang, saudara. Bang Juma, pada Iya. Pulau Sulawesi, aku boleh dari Makassar juga saya juga dari Tanah Toraja. Jadi Artinya lebih mudah Anda untuk tersembuhkan dari penyakit ini, Bang. Boleh genro kombo. menurut Sangata Deng. Oh, sangat. Sangat mati bija. Jama-jamanya kok boleh Pak bicara, Mbok. Pada kiuki, Mbok. Bagi Kak, sare batang ki. Oh, yang jomai kok banyak kok. Ya, lanjut kok balik. Banyak kok. Jadi susi teh sang manele. Susi teh terangi. Yo, terangi. Yo. Lupa sudah apa yang aku bilang tadi. Ya, itu artinya kalau Anda pernah makan sagu, lebih cepat Anda sembuh dari penyakit ini, gitu Bang. Jadi begini Bang. Mantap. Iya.
apa yang Bang Juma sampaikan itu semua bunyi firman Tuhan memang benar. Ya kan? Nah, gitu dong. Benar dulu. Itu semua yang Bang Juma katakan firman Tuhan itu benar, artinya bunyi-bunyinya memang benar yang seperti itu. Ceritanya sama-sama pernah makan burung. Salah memaknai dia, salah memaknai semua ayatnya. Kacau. Jadi Nabiri diam kau dulu Nabiri Ini sama-sama orang Sulawesi Selatan dulu di sini. Jadi perangi dulu mak bahasa Toraya nak deh. Iya, Iya, jangan bahasa iya. Bugis lah, banyak yang dengar. Tak ada mengerti Bang Handi. Iya, tak mau ngerti sih. Iya, aku mengerti tuh torok Aki aku, ya biasa sian aku bahasa Toraya. Iya, Aku ya Selatan tak kesengi. Kami yang pusing ini weh. Kuisam itu batu rantai pau, kamu nasi bobo. Iya, lanjut tangannya. Nah gini, Iya, kalau kita ada lanjut. di diskusi di sini, artinya begini kan Bang, bukan kita itu membantah atau apa ya. Jadi gini, apa yang menjadi firman Tuhan itu Bang, gini loh Bang. Lucu ini. Jadi minta tolong juga. Tunggu, saudara si Bosi. Ada yang komentar makan sagu berak lem. Waduh. Janganlah. Oke, lanjut. Itu sudah biasa lah, manusia sudah seperti itu, saling inilah. Kita Bercanda itu. Jadi apa yang menjadi pemahaman kami, apa yang menjadi iman kami di Bible itu, itulah yang artinya yang kami percaya. Jadi kalau mau Bang Juma bilang begini, monggo silakan, kami tidak membantah, ya kan. Tetapi keimanan kami tetap pada keimanan kami bahwa apa yang Bang Juma sampaikan, monggo silakan seperti itu, nggak apa-apa, ya kan. Itu menurut Bang Juma gitulah. Nah, apa yang kami sampaikan, yang artinya mungkin di saudara-saudara Muslim yang kami pahami, ya kan, kalaupun itu juga benar atau mungkin salah, ya monggo juga harus kita sama-sama memahaminya gitu kan, artinya saling masukan, artinya gitu loh. Kami juga tidak bisa menuduh, oh Bang Juma jangan ngomong begini, Bang Juma mempelintir, itu silakan, nanti roh yang bekerja begitu. Buset. Nah, jadi saya sih hanya mengimani seperti itu ya. Iya. Sudah. Tapi mutandai minta salam boleh. Iya. Lanjut banyak Pak. Ya, jadi gini saudaraku, masalah iman itu adalah masalah iman itu adalah hal pribadi. Tapi ketika kita masuk ke dalam komal debat dialog seperti ini, maka kita harus memahami bahwa apa yang kita sampaikan itu apakah telah berkesesuaian dengan kitab yang kita imani atau bertentangan. Karena iman itu harus kita pertanggungjawabkan, harus berdasar terhadap kitab suci yang kita anggap kitab dan kita anggap suci. Dan itu kan harus kita pertanggungjawabkan kepada yang kuasa, bukan kepada manusia toh. Betul. Nah inilah, ya artinya semakin cerdas teman dialog saya itu, saya semakin suka. Jadi gini, ketika saya menerangkan bahwasanya apakah iblis itu berhasil dia, tolong direnungkan ini, Ketika kemudian iblis melihat Tuhan menciptakan Adam di Gan Eden, apa upaya iblis? Membuat agar kemudian Adam beserta dengan istrinya itu jatuh dan keturunannya sampai keturunan itu habis masuk ke neraka. Maka berkat kemudian pekerjaan iblis, Adam jatuh ke dalam dosa. Keturunannya semua kena imbasnya. Itu menurut konsep di dalam agama Kristen. Jadi iblis berhasil di situ. Iblis berhasil. Lalu kemudian singkat cerita, iblis yang membuat Adam itu kemudian jatuh di dalam dosa. Pada saat Yesus datang, iblis juga yang menyebabkan Yesus disalib. Nah, coba Anda lihat tuh. Bagaimana mungkin kemudian kalau iblis menyebabkan Yesus disalib? Keliru. Jangan dibantah dulu Bang Nafri. Dengar dulu Bang. Cuma bicara biar menyampaikan unek-unek. Ya, jadi gini. Ya, silakan Sri Batang. Iya. Jadi gini, pengkhianatan Yudas itu berawal dari kerasukan iblis. Itu dulu poinnya. Hasil dari pengkhianatan ini kemudian persembunyian Yesus itu ditunjukkan oleh Yudas. Ya kan? Ketangkaplah Yesus. Setelah ditangkap, dia tidak diberi jabatan, dia dibunuh. Akibat karena penangkapan, karena dikhianati oleh Yudas.
Siapa yang membuat Yudas berkhianat? Iblis. Iblis kemudian memberikan sebuah pengajaran yang intisarinya adalah Yesus mati di salib. Untuk apa? Nebus dosa. Berarti iblis yang membuat Adam dan keturunannya jatuh ke dalam dosa, iblis juga yang kemudian membuat dosa itu terhapuskan. Harusnya kalau saudara mengatakan Yudas itu atau Petrus ya atau siapapun menghalang-halangi penyaliban, maka iblislah yang harus menghalangi penyaliban itu supaya tidak terjadi. Tapi faktanya iblis yang merasuki Yudas. Itu dulu poin yang perlu saudara pahami. Artinya ketika kemudian iblis masuk ke ranah pengajaran di kitab saudara, bertaburan data yang menyuarakan Yesus itu anak Tuhan, Yesus itu putra Allah. Ya, ini data yang saya sajikan kepada Anda. Matius 4, Lukas 4, kemudian apa lagi? Markus 3, Matius 8, Markus 5, Lukas 8. Itu semua seruan iblis menyerukan bahwa Yesus itu adalah anak Theos. Iblis yang menyerukan itu. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anda baca Kisah Para Rasul 16. Di Kisah Para Rasul 16, iblis pun meneriakkan Paulus bahwa Paulus itu adalah utusan Tuhan. Jadi Yesus anak Tuhan, Paulus utusan Tuhan. Siapa yang menyuarakan itu? Iblis. Berhasil enggak? Berhasil. Sampai hari ini miliaran manusia mengimani Yesus itu sebagai anak Tuhan. Nah, mari kita lihat. Tolong 1 menit. Mari kita lihat apakah tuduhan saya ini salah. Kita lihat 1 menit ya. Antara pengajaran iblis yang mengatakan dia anak Tuhan sehingga dia adalah Tuhan itu sendiri, dengan ajaran Yesus yang mengatakan dia itu anak manusia dan dia adalah utusan Tuhan, bertentangan enggak? Bertentangan. Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Iblisnya mengajarkan dia adalah Tuhan itu sendiri, yang nuzul kemudian menjadi anak. Bertentangan. Nah, sekarang Anda mengimani yang mana? Anda mengimani pengajaran iblisnya. Coba direnungkan sendiri dulu, direnungkan sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusan. Tapi iblis yang mengatakan yang utusan itu sebenarnya adalah anak Tuhan, maka dia juga adalah Tuhan. Ini yang terjadi. Nah, makanya kalau Anda ditanya siapa yang mengajarkan teman-teman menyembah anak Maria? Yesus tidak, Bapak tidak juga. Lalu siapa? Paulus. Ayo. Dari mana Paulus ini mendapatkan inspirasi pengajaran seperti itu? Jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9 sampai nomor 10. Ini dari mana? Coba Anda lihat dengan teliti Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Apa yang dilakukan oleh Paulus di sana setelah kemudian dia tahu? Paulus kemudian marah kepada iblisnya ketika iblis ini menyuarakan berteriak di mana-mana, inilah dia Paulus utusan Tuhan yang maha tinggi yang akan mengajarkan kalian jalan keselamatan. Paulus marah. Paulus kemudian mengusir roh jahat itu. Harusnya roh jahat itu jangan diusir. Biarkan dia mengajarkan bahwa kamu itu adalah rasul. Tapi kenapa Paulus mengusirnya? Karena Paulus itu tidak ingin ditahu kalau iblis mendukung ajarannya. Apa nggak mau ditahu oleh orang-orang kalau ternyata ajaran Paulus ini didukung oleh iblis. Paulus nggak mau. Ini fitnah Silakan Anda baca, silakan Anda baca kitab dalil saudara. Bang, pakai dalil Bang itu. Bang Napiri gini aja deh Bang. Udah nyata kok Yesus Tuhan. Oh, dia dicobai iblis saja dia bilang jangan sekali-kali mencobai Tuhan Allah. Nyangkol. Itu yang dicobai iblis di dalam Matius 4 itu bukan Yesus. Udahlah Bang, cuma nggak ada bukti. Bukan Yesus yang dicobai di sana. Yang dicobai iblis di Matius 4 itu adalah pernyataan Tuhan yang tertulis. Inilah Bang. Aduh Bang. Berdosa loh Bang, abang tuh putar balik isi firman Tuhan Alkitab loh. Itu firman Tuhan. Mari kita lihat Matius 4. Hati-hati loh Bang, kamu. Saya sangat berhati-hati dan saya bertanggung jawabkan diri saya. Silakan buka Matius 4.
Teman-teman bisa enggak? Ya, ada nggak yang bisa baca Matius 4 supaya kita tahu bahwa Matius 4. yang Nih, dicobai saya bukan kasih Yesus. tahu dulu sebentar. Makanya saya katakan Tuhan itu tidak bisa dicobai. Jadi bukan Yesus yang dicobai di sana. Matius 4 ya. Matius 4 Bang. Iya, saya baca ya. Ada tertulis nomor 7. Matius 4 nomor 8 sampai 10 ya? Bukan? Iya. Iya. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta ke segala kekayaannya kepadanya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Yesus menjawab, pergilah kau iblis. Gitu loh. Iya. Jadi gimana Itu sih. itu? Coba kita lihat itu apa yang dituliskan di sana. Iblis kemudian diusir kan? Iya, pergilah engkau iblis. Nah, terus? itu iblis masih tinggal nggak? Enggak kan? Oh, diperintah begitu iblis berarti apa? Punya kuasa. Enggak, Bang Handi yang katanya yang dikatakan bahwasanya ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Oh, Matius 4 itu kan? iya. Dal. Ini ya saya kasih tahu ya, iblis itu asalnya dari surga dibuang. Jadi iblis itu tahu kalau Dah. Yesus itu Matius Tuhan, 4 nomor makanya dia 6. berteriak Matius 4 nomor di 6. bumi. Begitu Iya. Bang Juma dan Enggak, saya baca dulu lain-lainnya. Matius 4 nomor 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang Engkau di kakinya atas agar tangan. kakimu Iya, tidak terantuk kepada batu. betul itu. Jadi yang dicobai di sini adalah firman Tuhan yang tertulis. Bukan Yesus yang dicobai. Baca seterusnya 3 kali pencobaan itu. Baca seterusnya 3 kali dicobai. Baca seterusnya, jangan cuma sepotong-sepotong. Baca Ya, silakan. Poinnya dulu. Di nomor 6 di Matius 4 ini, yang ingin dicobai oleh iblis itu adalah apa yang tertulis di firman Tuhannya, bukan Yesusnya. Kenapa Yesus dicobai? Karena Yesus itu ditengarai sebagai anak Tuhan. Ini yang ingin disampaikan kepada kalian, bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Jika engkau adalah anak Theos, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, mengenai anak Theos, bahwa Theos akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi Yesus ingin dicobai apakah dia anak Theos atau bukan, apakah dia ini nabi, rasul, utusan Tuhan atau bukan. Itu maksudnya. Sehingga yang mau dicobai di sini adalah tulisan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Bodoh-bodoh lah iblis mau mencobai tulisan. Astaga, kenapa bukan tulisannya yang dibawa, Bang? Kan tulisannya, Bang, di dalam Mazmur 91. Dengar dulu. Iblis itu mencobai tulisan tapi Yesus yang dibawa. Iya, karena Yesus itu dianggap sebagai anak Theos. Makanya ingin dicoba. Karena ada tertulis di Mazmur 91 bahwa Tuhan akan Tuhan akan menjaga anaknya. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya itu kena musibah. Jangankan dibunuh, kena panu aja tidak. Coba Anda baca tuh. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Theosku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan sabar menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di petang hari. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau menonton dengan matamu sendiri dan melihat perbalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantu kepada batu. Nih jelas nih. Jadi ada tertulis bahwa malaikat akan menatang di tangannya siapapun yang disebut sebagai anak Tuhan. Oleh karena itulah iblis datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Jika engkau anak Tuhan, ada tertulis bahwa malaikat akan dikirim untuk menatang engkau di tangannya. Kalau kau itu anak Tuhan. Ini yang dicobai, ini yang di Mazmur 91. Gitu saudara-saudaraku. Jadi Tuhan itu tidak bisa dicobai. Yesus ini yang dicobai. Dalam Ini arti Bang kata Ima ngomong terus enggak kasih kesempatan sama enggak supaya Anda paham. Nah, sekarang giliran Anda bantah. Sekarang giliran Anda bantah. Apakah di dalam Mazmur 91 itu jelas bahwa anak Tuhan tidak akan diganggu oleh iblis? Jawab. Bang, itu Daud bermazmur, Bang. Artinya, engkaulah kubu perlindunganku, gunung batuku, benteng keselamatanku. Itu maksud Daud bahwa hanya Tuhanlah benteng hidupnya, kekuatan gunung batuku, itu maksud dia. Nah, kemudian kata-kata yang disampaikan di dalam Mazmur itu kepada orang-orang yang memang menaruh harapan, menaruh rasa percaya kepadanya, sehingga apa? Jangankan itu, malah petaka tidak akan menimpa kita. Bukan Yesusnya yang mau akan menimpa segala sesuatu kepada Yesus, bukan, Bang. Bukan itu pemahamannya di ayat itu gitu loh. Kenapa jadi kita? Kenapa jadi kita di bawah para KTM? Kenapa jadi kita? Ini saya mau nanya, kenapa kalau manusia usir setan dalam nama Yesus, setan itu pergi kabur, tapi kalau usir setan pakai nama Muhammad, setan itu malah diam ketawa-ketawa aja. Gimana? Karena nanti di kemudian hari, sebentar saya jawab. Sebentar, karena nanti di kemudian hari sebagaimana Matius 5:27 bahwa setiap orang yang mengusir setan atas nama Yesus, nanti Yesus berkata, "Enyalah kau di hadapanku, kau sekalian pembawa kejahatan." Kau nanti diusir sama Yesus. Itu jawabannya. Matius 7, Bang. Matius 7 ayat berapa lupa saya? 21 sampai 23. Iya, 7:21, bukan 21:7, kembali. Iya. Nabiri. Sebentar, Bang. Nabiri, kalau kau mengusir setan atas nama Yesus, nanti Yesus mengusir kau nggak diakui, nanti diusir kau. Bagaimana itu? Jadi begini, Bang. Kenapa itu ngomong kok setan pakai nama Muhammad, setannya dia malah ketawa-ketawa aja nggak pergi. Lagi ngapain lo pakai ada di mana itu setan tertawa di mana? Di mana itu? Pakai dalil lah, Bang, pakai dalil, Bang. Tapi kalau kita usir setan pakai nama Yesus, setan itu langsung pergi kabur, auto ngacir. Oh, salah kamu. Salah. Justru di dalam pengajaran kamu bukan ininya, bukan setannya kabur, justru setannya datang sujud menyembah kepada Yesus dan dia memberikan contoh kepada saudara. Coba Anda lihat di dalam Markus 5. Lihat di situ. Bagaimana kemudian ada orang yang kerasukan setan, dirantai berkali-kali tetap aja putus. Nggak ada orang berani sama dia, semua orang takut. Dia kerjanya cuma teriak-teriak di dalam kuburan. Begitu melihat Yesus, orang yang kerasukan setan ini seketika lari. Lari kepada siapa? Lari kepada Yesus. Sujud menyembah kepada Yesus. Iblis ini. Karena setan itu tahu Yesus itu Tuhan, beda dengan orang Sejak lain. kapan iblis menyembah Tuhan? Sejak kapan? Ya sejak di surga sebelum dia dibuang. Setelah dibuang iblis menyembah Tuhan enggak? Iya, dia tetap tunduk dan hati-hati ngomong, hati-hati keseleo. Hati-hati. Nanti kalau kau katakan iblis itu menyembah kepada Tuhan, iblis nanti masuk surga loh. Siang malam orang kerasukan setan ini teriak-teriak di bukit-bukit dan di kuburan. Dia sampai memukul-mukuli dirinya dengan batu. Ketika dia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia kepada Yesus, lalu sujud menyembahnya. Yesus Tuhan, sampai disembah gitu. Iya, berarti iblis itu tahu Yesus itu Tuhan, karena berarti Anda harus tahu dari sekarang bahwa iblis pun menyembah Tuhan, betul? Cuma
Sekarang saya mau tanya ini. Yesus Tuntaskan dulu, Bang. Kafir itu. Tuntaskan dulu, Bang. Kafir itu. Tuntaskan dulu, Bang. Dulu. Benarkah iblis ini menyembah Tuhan? Oh iya, tetap dia Jawab, menyembah Waktu Tuhan. di Berarti surga, iblis nantinya akan masuk ke surga? menyembah Tuhan. Ya, enggak Setelah lah. di bumi, iblis itu tidak Hah? menyembah Tuhan. Dia Loh, menyesatkan manusia. ini tugasnya. bagus. Anda mengatakan iblis menyesatkan manusia. Makanya ketika dia memberikan contoh kepada manusia untuk menyembah kepada Yesus, jangan ditiru. Bang, iblis itu tidak Sehingga akan iblis itu menyesatkan Bang Sibo, seperti diam Bang dulu, Ima Bang dan Sibo. teman-teman yang tidak percaya Yesus gitu. Loh, ini iblisnya sangat percaya ketuhanan Yesus sampai dia menyembahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, sejak kapan iblis itu menyembah Tuhan? Bang, dengar ya Bang. Sejak di Saya- surga sebelum dibuang ke bumi. Nah, setelah dibuang ke bumi masih nyembah Tuhan nggak? Bang, gini loh Bang. Di sorga itu Ntar tidak dulu, ada. Sibo. Jawab. Setelah di bumi, apakah iblis masih menyembah Tuhan? Seperti Bang Juma dan teman-teman tidak mau Enggak, saya menyembah tanya Yesus. dulu. Setelah di bumi, apakah iblis masih menyembah Tuhan? Tidaklah Bang. Tidak. Tidak. Lalu yang disembah di dalam Markus 5 nomor 6 ini Tuhan atau bukan? Yang mana? Maksudnya siapa yang menyembah? Yang menyembah Iblis. siapa? Iblis. Maka setelah iblis itu melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapati Yesus dan sujud menyembah kepada Yesus. Yang disembah itu siapa? Di mana itu ada kata iblis melihat Yesus datang sujud menyembah? Di mana? Coba Loh, baca. dengar dulu. Makanya kalau saya ngomong didengarkan. Di dalam Markus 5 didengarkan kalau saya ngomong, kawan-kawan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan setan dari kuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada manusia lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggu dan dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan, di bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukul dirinya sendiri dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus lalu menyembah kepada Yesus. Ayo. Itu kan manusianya Bang, bukan iblisnya Bang. Loh. Ini orang kerasukan apa tadi dibilang? Nah, dia kan kerasukan. Berarti orang kalau kerasukan sadar atau tidak? Ya jelas dia dikuasai oleh iblis. Nah, pintar. Berarti yang sujud menyembah kepada Yesus ini orang yang sadar atau orang kerasukan setan? Dengar Orang, dulu ker- Bang. orang kerasukan. Halo, kita harus jujur kepada kebenaran, Bung. Ini Komal untuk debat kebenaran, bukan debat iman. Iya. Sekarang yang sujud menyembah kepada Yesus itu orang yang sadar atau orang kerasukan setan? Makanya begini Bang. Setannya yang sujud menyembah karena takut Dia apa? siksa sama Yesus. Dia sujud Loh, jangan loh, siksa loh, aku sebelum waktunya. Jadi Yesus mengusir setan itu keluar dari tubuh orang itu gitu. Jadi iblis Bang, ini nggak tahu ternyata ceritanya. menyembah Tuhan juga di bumi. Bukan menyembah Tuhan, bukan maksudnya memuji, mengagungkan. Dia minta ampun, jangan siksa saya sebelum waktunya. Jangan berasumsi, Bang. Jangan berasumsi, gak bagus. Disimak ribuan manusia kok beragama, kok berdasarkan asumsi. Jangan. Saya minta izin saya bacakan Bukan satu asumsi. Boleh, silakan. Sudah ceritanya begitu Silakan, karena silakan. Anda tidak membaca dari awal sampai akhir. Oke, Bang Nafiri, diam dulu. Bang Nafiri diam dulu biar dibacain sama Bang Simos ya. Diam dulu. Ayo kita teratur ya, Bang ya. Saya bacakan satu perikop ya. Ini bukan Baca perikopnya ya, baca perikopnya. Di situ Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ya. Ya, kita Baca perikopnya. Di situ kalau pegang Bible juga kita buka sama-sama. Ada, Iya. Bible saya malah lebih tua, Bang. Saya terbitan tahun 60-an malah. Ya, pokoknya terserah lah gitu ya. Iya. Yesus mengusir Berkali-kali roh jahat. Satan teriak, jangan siksa Enggak. saya sebelum waktunya, jangan siksa Apa saya. sih? Diam, Dia Bang. sujud Bang minta Nafiri. ampun. Diam dulu, Bang. Jadi, Biar dibacain dulu. Bacakan biar si Boasi bacakan ini. Ya mana Yesus Anda baca? Markus Yesus- berapa? Markus berapa? Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Iya, perikopnya apa? Ya makanya dengar dulu Bang. Ini nggak Iya. mungkin nggak mungkin meleset dari perikop. Markus Iya. 5 ayat
Markus 5 ayat 1 sampai 20 tuh perikopnya udah jelas. Apa? Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Oke, pinter, lanjut. Lalu sampailah mereka di seberang danau. Di daerah orang Gerasa, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Jangan dipotong ya, pokoknya saya baca sampai habis ya. Datanglah Yesus, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus, ia ini yang dimaksud adalah orang yang kerasukan ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai Udah engkau cukup roh kayaknya. Poinnya udah sampai situ, bro. Dengar dulu, aku baca satu perikop nih sampai habis. Wah, buset. Poinnya udah cukup di situ. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion." Ya, terus Karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. terus Ada di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu Buset. roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami patuh, memasuki." Yesusnya patuh, Dengar dulu, mentaati, Bang. mentaati Nggak perintah. kepanjangan. Lu nggak menjawab, cuma baca doang. Saya baca satu perikop, dengar. Adalah di sana, di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, meminta loh ya, bukan memerintah. Meminta kepadanya. Meminta kepadanya. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi ini." Babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu yang kira-kira 2.000 jumlah itu terjun dari tepi jurang. Banyaknya ya. Iya. Mati lemas di dalamnya. Padahal sederhana kok itu. maka 2.000 ekor larilah penjaga-penjaga babi itu dan Aduh. itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus, melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah Udah cukup bro, waktu bro. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal Ya, kamu ini nggak menjawab, kamu membaca. Nggak apa-apa Bang Handi, nggak apa-apa Bang Handi. Apa Aduh. yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Oke. Orang itu pun pergilah. Banyak banget. Kita sliding Bang Handi, tenang. Iya. Segala Terus? apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Oke. Gitu. Satu perikop kan, Anda sudah baca kan? Oke ya. Nah, oke. Sekarang ketika Anda membaca satu perikop. Yesusku dahsyat Bang Juma. Iya, oke, silakan. Ketika kemudian Anda membaca satu perikop, ada
ada dua hal yang perlu Anda pahami yang terjadi terhadap orang tadi. Yang pertama, ketika dia kerasukan setan, dia menyembah Yesus. Baca nomor 13-nya, baca nomor 13-nya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh ini. Ya kan, itu yang rentetannya terhadap roh-roh tadi. Ketika kemudian roh-roh ini keluar, di dalam nomor 15-nya dikatakan mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Tadi pada saat pada saat dia menyembah Yesus dalam keadaan waras atau tidak waras? Ya tidak waras lah, karena dia tidak waras. Berarti orang yang menyembah itu kategori waras atau tidak waras? Loh, dia dikuasai oleh iblis, gitu loh. Ya. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus, yang menguasai Anda siapa? Bukan, iblis itu. Tunggu. Tadi orang ini ketika dia sudah waras masih menyembah Yesus atau tidak? Tidak. Jelas, dia malah mau mengikutnya kok. Tolong tunjuk. Ya, dia mengikut sebagai guru, bukan sebagai Tuhan. Dia dengar. Sabar. Ketika orang yang kerasukan setan ini sudah waras, apakah dia masih menyembah Yesus? Ya jelas lah tetap menyembah, karena dia. Dalilnya mana? Dalilnya mana dia menyembah Yesus layaknya pada saat dia kerasukan setan? Bro, gini loh ya, saya kasih tahu ini makna firman Tuhan. Tidak semua dituliskan itu tentang bukan itu poinnya, Bang. Dengarkan saya. Saya biarkan membaca satu perikop supaya Anda tahu perbedaan antara orang waras dan orang gila. Orang gila itu menyembah kepada Yesus di dalam Markus 5. Satu perikop Anda sudah buktikan. Karena kerasukan roh jahat. Orang yang waras tak lagi menyembah Yesus, menjadi pengikutnya pun dilarang. Nah, sekarang mari kita lihat, apakah di manakah Anda berada? Pada posisi orang yang kerasukan roh jahat kah, atau pada posisi orang yang waras? Kita lihat buktinya. Yang menyebut Yesus Tuhan, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, dan kemudian bermujizat demi nama Yesus itu diusir atau tidak oleh Yesus? Itu orang-orang Farisi, Bang. Mereka tuh mengaku sudah melakukan orang Farisi kemudian menyebut Yesus bermujizat demi nama Yesus. Apakah itu salah? Kenapa? Bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus. Apakah itu salah? Tidak salah. Lalu kenapa mereka diusir? Firman Tuhan. Tapi Yesus tahu. Nah, sekarang mari kita lihat firman Tuhan yang mana yang Anda taati sehingga Anda mempraktekkan apa yang dipraktekkan roh jahat tadi. Jawab saya. Kenapa? Firman Tuhan yang mana yang Anda taati sehingga Anda mencontohi apa yang roh jahat lakukan, contohkan kepada Anda, yaitu menyembah kepada Yesus. Firman Tuhan yang mana yang Anda ikuti? Ya ini yang kami pegang, Bible. Yang mana? Tunjukkan kepada saya. Yang mana? Yang mana? Yang termaktub di dalam Kejadian. Tunjukkan dalilnya di sana bahwa ada perintah menuhankan, menyembah, sujud kepada Yesus. Di mana itu tertulis? Tidak ada. Berarti Anda hanya mencontoh kepada roh jahat yang merasuki orang tadi. Alhamdulillah orang tadi menjadi waras. Anda kapan warasnya? Ini abang. Orang tadi yang menyembah Yesus, alhamdulillah sudah waras. Pertanyaan saya, kapan warasnya Anda? Warasnya saya? Iya. Sekarang saya waras. Kalau waras kenapa masih menyembah dia? Kenapa masih kerasukan roh jahat Anda? Loh, yang dia Tuhan, saya tidak pernah kerasukan roh jahat. Loh, saya loh ngomong. Kalau tidak kerasukan roh jahat, lalu siapa yang mengajari Anda untuk sujud menyembah kepada Yesus? Siapa? Kerasukan roh jahat itu tidak sadar atas dirinya maupun perkataan perilakunya. Setelah sadar, dia menyembah Yesus atau tidak? Ya sadar, pasti menyembah Yesus lah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Karena dia tidak waras, bagaimana? Karena dia dikasih jahat. Mana dalilnya? Ini loh dalilnya. Mana? Coba tunjukkan di mana dalilnya orang yang kerasukan roh jahat setelah waras menyembah Yesus seperti kalian.
Bang, Ya. dengar ya, firman Tuhan ini ditulis, tidak semua harus menceritakan kehidupan anak ini bahwa dia itu menyembah Yesus. Kalau tidak diceritakan, lantas siapa yang Anda jadikan contoh? Loh, Bang, Alkitab ini kalau mau ditulis semuanya tentang kehidupan orang pribadi. Tidak, yang dicontohkan di dalam kitab saudara, orang gila, orang kerasukan roh jahat menyembah Yesus. Anda mengikuti itu. Kalau Anda mengatakan mengikuti orang yang waras, mana dalilnya? Inilah yang dituliskan di dalam Alkitab ini. Disitulah kebesaran. Ya ampun. Mulai ngalah tuh. Bang, sekali lagi saya katakan, Bang. Sekali lagi saya katakan, di sini tidak sedang berbicara iman. Kita sedang berbicara dalil. Kita sedang berbicara dalil. Kita sedang berbicara data. Saudaraku, saya katakan kepada saudara, ada anekdot yang mengatakan mustahil seseorang itu dalam keadaan yang sama dia menyembah Yesus dan saat itu juga dia waras. Mustahil. Itu anekdot, bukan firman Tuhan kami. Maaf ya, Bang. Itu saya menghargai. Justru itulah saya minta dalilnya, di mana orang yang tadinya gila setelah waras masih menyembah Yesus. Mana dalilnya? Bang, di sini memang tidak ditulis dia menyembah Yesus, tetapi apa firman Tuhan bilang? Setelah dia itu setelah dia itu waras, maka apa yang dia lakukan? Orang-orang yang melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi dan orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan mulailah beritakan di daerah di Kapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Mereka semua menjadi heran. Bukannya menuhankan Yesus, tapi heran. Heran kan melihat perbuatan Yesus kan? Ya heran aja, heran. Kenapa? Dia mewaraskan orang gila. Karena Yesus itu ya punya kuasa. Orang tuh heran loh, sekian lamanya orang ini sakit tidak bisa ada satupun yang menyembuhkan. Tetapi begitu setelah Yesus datang, apakah kemudian Yesus mengajarkan pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat Tuhan atasmu. Apakah kemudian Yesus mengajarkan agar orang waras ini menuhankan dirinya? Tapi pindahkan kami ke dalam. Saya kasih skak dulu nih. Si Bosi sebentar dulu. Si Bosi dengar aku dulu, Bro. Dengar sebentar dulu ya. Coba dikasih sehat, dikasih sehat. Ya, Anda tadi sudah membaca Markus 5 1 sampai 20. Ya, dengerin baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan dengerin baik-baik. Yang menyembah Yesus di Markus 5 1 sampai 20, yang menyembah Yesus adalah A, orang waras, B, orang tidak waras. Saya ulang ya. Markus 5 1 sampai 20, yang menyembah Yesus adalah A, orang tidak waras, B, orang waras. Dipilih A atau B? Tes saya kapan ngomong nih? Itu datang menghampirinya. Dipilih dulu baru jawab. Dipilih dulu baru jawab. Orang tidak waras datang menghampirinya. Karena apa? Dipilih dulu yang menyembah Yesus orang waras atau tidak waras. Tidak. Yang jelas di dalam Alkitab apa? Orang waras itu datang menghampirinya, menyembah dia. Karena apa? Di mana ada orang waras menyembah Yesus? Anda udah baca loh tadi. Berarti Anda baca tidak ngerti loh pembacaan Anda itu. Tetapi gini Kang, dengar dulu. Ketidakwarasannya tuh karena apa? Saya bukan itu tanya. Anda sudah baca Markus 5 1 sampai 20. Pertanyaannya, yang menyembah Yesus di situ A, orang waras, B, orang tidak waras. Langsung dijawab aja. Orang tidak waras. Orang tidak waras Bang Juma, kelar udah. Sudah. Tes saya kapan ngomongnya ini tes. Jadi hanya orang tidak waras yang menyembah Yesus, karena kalau orang waras tidak mungkin menyembah Yesus, betul? Sekarang begini Bang.
Di Udah sini jelas itu Bang Juma, udah paham dia, udah sadar dia. Makanya Yesus itu mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi karena kalian, mohon maaf, tidak titik-titik, sehingga kalian tidak mau mendengarkan itu. Tes Aku sampai ke sana udah meludak. Ya udah, tapi Tri silakan. 1 menit. Sekarang begini, Bang Sibo diam dulu Bang. Bang Sibo diam dulu. Nggak kelar nanti. Ayo Bang, silakan Bang. Saya mau kasih tahu, Bang Juma sama Hendy ini salah memaknai pembacaan Alkitab tadi tentang Yesus mengusir roh jahat pada orang di Gerasa. Salah memaknai, akhirnya terbolak-balik kesimpulannya. Maknanya yang sebenarnya itu adalah bahwa Yesus itu mengusir roh jahat dari orang itu karena Yesus itu pengasih penyayang. Yesus itu ingin memperbaiki orang itu. Yesus itu penyembuh. Yesus itu penguasa. Bahwa roh jahat itu takluk kepada Yesus, takut kepada Yesus, takut pada nama Yesus. Itu poin intinya. Oke, saya tanya kamu. Roh manusia yang menyembah, saya tanya kamu, babi di itu Markus 5 1-20, dengerin Nabi, saya tanya kamu, yang menyembah Yesus di situ orang waras atau tidak waras? Yang menyembah Yesus di situ? Mau saya jawab. Yang tidak menyembah itu. Enggak, diam dulu, Nabi yang jawab. Orang tidak waras. Ketidakwarasannya karena apa? Ya oke, udah diam. Kalau Nabi jawabannya apa? Nabi jawabannya apa? Kasih kesempatan lu Nabi yang jawab. Diam lo lah. Nih, Nabiri, yang menyembah Yesus di situ orang waras atau tidak waras? Pertanyaan ini nggak bisa dijawab karena pertanyaannya salah memaknai ayat. Jadi saya nggak bisa jawab. Apakah ada orang waras menyembah Yesus di ayat itu? Baiki dulu pertanyaannya baru bisa benar. Oh gimana ini? Gimana nggak ngerti bahasa Indonesia? Padahal dia nggak baca loh. Temamu udah baca berarti kamu kupingnya ditutup tadi. Ini saya nanya simpel aja. Pernah? Udah lu diam nggak ngerti bahasa Indonesia. Pernah. Udah diam nggak ngerti bahasa Indonesia. Nggak usah diam nggak ngerti bahasa Indonesia. Apa jadi Muhammad di situ kalau kesimpulannya begini ya, kalau Anda waras tidak akan pernah menyembah Yesus, tapi di sini yang menyembah Yesus adalah orang yang tidak waras. Artinya adalah orang yang menyembah Yesus pasti tidak waras. Itu intinya, Bro. Paham? Kalau Anda ingin jawaban seperti itu, kami iakan aja, yang penting masuk surga. Pasrah dia Bang Juma. Astagfirullah, pasrah dia. Memang orang gila itu nggak dihukum dia. Bang Andi, saya mau tanya gini. Di Markus 5 ayat 1-20 itu orang yang datang menghampiri Yesus menyembah, ketidakwarasannya karena apa? Kerasukan setan. Berarti yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Berarti orang yang menyembah Yesus itu adalah orang kerasukan. Itulah roh jahat itu yang mau dibereskan oleh Yesus. Sekarang yang diusir oleh Yesus itu orang mana? Yang nyebut Yesus dan menyembah Yesus itu kan? Roh jahat itulah yang menyebabkan orang itu tidak waras gitu loh. Dia datang menghampirinya. Iya. Orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang tidak juga membuktikan bahwa kuasa Allah sampai sekarang ini, walaupun kalian itu iblis masih mau, roh jahat itu masih mau menguasai, mau membuktikan kuasa. Disitulah dia minta permintaan. Roh jahat itu minta sesuatu permintaan. Jangan hukum kami, ya, jangan hukum kami. Tapi pindahkanlah ke dalam babi-babi itu. Dikabulkanlah permintaannya. Berarti Yesus punya kuasa ya? Nah, ya Yesus punya kuasa. Dia utusan Tuhan kok. Dia utusan Tuhan. Dia utusan Tuhan. Sekarang kalau Anda diberi kuasa untuk mengusir setan, bisa tidak? Nggak usah putar-putar bilang Yesus tuh. Sekarang kalau Anda dikasih kuasa untuk mengusir setan, bisa tidak? Oh bisa. Apakah Anda Tuhan? Apakah Anda menjadi Tuhan? Apakah Anda menjadi Tuhan? Mintalah kuasa di dalam namaku. Sekarang ketika Anda mengusir setan, apakah Anda Tuhan?
Oh tidak, karena kami Kenapa? dalam nama Kenapa? Yesus. Kenapa Anda tidak menjadi Tuhan? Padahal Anda bisa mengusir setan. Kenapa? Wow. Usirlah engkau bisa mengusir setan di dalam namaku. Oke. Dalam nama Yesus. Sekarang kenapa Anda tidak menjadi Tuhan? Sementara Anda bisa mengusir setan. Kenapa? Yesus yang melakukan Oh, Yesus. melalui kami. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Itu dia berkata-kata di dalam kemanusiaannya. Nah ini dia makanya aku bilang adalah lebih baik orang yang gila yang tadi daripada gila yang ini. Sudahlah, keimanan Mana kamu ada tidak Tuhan bisa punya sisi kemanusiaan. Oh dia itu tadi karena dia manusia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sisi kemanusiaannya. Loh, apa enggak sadar? Inilah wujud kegilaan saudara. Iman kami orang Kristen tidak akan bisa diruntuhkan dengan apapun. Begitupun juga Kita nggak mau dengarkan saya. 2 Korintus 11 nomor 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeripaya dan lebih sering di dalam penjara, didera di luar biasa. Bicara firman Tuhan, kalau kau tidak mengerti, tidak punya ilham, nggak usah kau bicara firman Tuhan. Yang ada di dalam diri Anda itu roh jahat atau roh Tuhan? Roh Tuhan lah. Kalau roh Tuhan, kenapa Anda menyembah Yesus? Oh, dia Tuhan. Nah itu sama seperti yang orang kerasukan roh jahat tadi. Karena dia menganggap Yesus itu Tuhan, maka dia menyembah Yesus. Bedanya antara Anda dengan orang yang gila tadi itu apa? Dia gila karena dia dirasuki setan. Kalau aku Sekarang Anda menyembah Yesus itu juga karena kerasukan setan. Enggak dong. Nah Karena sekarang gini, mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Apakah Anda kerasukan setan atau kerasukan Tuhan? Sekarang gini. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, dengar. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah yang ada di langit. Jawab. Muter-muter tuh bang. Kau enggak paham iman Kristen bang. Udah bang. Anda butuh ambulans. Anda sakit. Anda sakit. Makanya Al-Quran mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam diri mereka ada penyakit. Nih bang, gitu loh. Jadi gini aja. Halo, saya mau tanya dulu nih sebentar ini. Iman kami meledak. Oke ya teman-teman, ini dialog lintas agama. Ini bukan hujat, ini bukan caci maki. Makanya saya katakan iman Anda boleh disimpan di gereja. Ketika Anda naik di Komal, kita perdebatkan data. Gitu, Bang. Oke. Halo Bang Juma, saya mau nanya ini. Halo. Oke, silakan. Ada teman saya mau nanya, halo, tes. Ya, saya kedengaran. mau nanya dulu. Saya mau nanya, Yesus kan bisa mengusir roh jahat. Sekarang tunjukkan di Al-Quran Muhammad bisa mengusir roh jahat. Ada enggak? Ada kuasa apa enggak? Jadi gini, Rasulullah Muhammad. Kenapa? yang pertanyaan apa gimana sih bang? Ya dengerin dulu lah bang Zumanya ngomong gitu. Abang udah nanya kok, abang. Iya dengerin dulu lah. Jadi kalau Anda tidak menemukan data menurut pencarian Anda di dalam Islam, tidak ada Rasulullah Muhammad SAW itu mengusir setan. Sekarang begini, apakah mungkin saya mengusir anjing kalau di sekitar saya tidak ada anjing? Bagaimana tidak ada mungkin setan di bumi ini sementara setan sudah ada pas zaman Yesus? Enggak, saya tanya dulu, apakah kemudian saya bisa mengusir anjing kalau di sekitar saya tidak ada anjing? Bang, pertanyaannya begini, ini roh jahat bukan disamakan dengan binatang. Binatang itu sesuatu yang bisa terlihat, begitu loh. Nggak usah dilogikan. Itu logika yang sangat sederhana gitu loh. Itu logika yang sangat sederhana. Logikanya terlalu sempit. Itu logika yang sangat sederhana. Setan, jin itu diciptakan, roh jahat itu diciptakan menurut iman kalian. Nah, jadi jangan bilang roh jahat, iblis itu tidak ada di sekitar kalian loh. Iman kalian yang mengatakan kok iblis, jin diciptakan, roh jahat diciptakan. Ya sudah, makanya saya kasih analogi dulu. Anda mengiyakan atau tidak? Ya enggak percaya dong kalau bilang enggak ada setan di sekeliling sampai di situ roh jahat yang bisa ini. Di zaman ini saya tanya, saya serius.
sampean gini, di zaman Nabi sampean tuh kira-kira ada nggak orang yang kerasukan atau ada yang kerasukan atau mungkin orang yang sakit? Ada nggak di zaman Nabi sampean? Ada orang sakit, orang kerasukan? Ada nggak di zaman Nabi sampean? Aku mau tanya, ada nggak? Ya coba Anda tunjukkan dalilnya, ada nggak? Tidak, aku tanya, ada tidak? Manusia. Ya saya tanya dulu, ada nggak? Jangankan roh jahat ya, jangankan roh jahat. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mampu membuat daging yang sudah dimasak pun berbicara. Yo hebat ya, luar biasa. Oh iya dong. Ada daging segala bisa bicara. Daging apa itu? Daging ini, daging pecah belah bau terasi, iya. Ya kan? Aduh. Mulai kemana-mana ini. Dimulai kemana-mana nih omongannya nih. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diajarkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, a'udzu binari wajahillahil karim. Pertanyaannya Bang Napiri, pernah nggak Nabi mengusir roh jahat? Jangan bilang menciptakan daging jahat. Pernah nggak mengusir roh jahat? Itu dijawab. Jangan bilang malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan doa pada saat kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu didekati oleh Ifrit. Oke? Itu yang perlu saudara pahami. Rasulullah diajarkan berdoa. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Aku berlindung kepada Allah yang mulia dari kalimatnya yang sempurna, yang tidak dapat diraih oleh pelaku kebaikan atau pelaku kemaksiatan sekalipun. Bang Napiri, Gitu loh. ngalur ngidul sudah dia nggak bisa jawab pertanyaanmu Bang Napiri. Lo kok nggak bisa jawab pertanyaan? Justru Dijawab. Al-Quran itu banyak mengajarkan kami doa-doa untuk mengusir setan. Di mana Qul buktinya? a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Yesus luar biasa. Yesus luar Sama Kemana-mana. seperti orang yang tadi di kuburan mukul kepalanya dengan batu. Mirip. Bang Napiri, sudah Aduh. 1-0 Mirip dia nggak dia. bisa jawab. Di Mirip mana dia. Nabi mampu mengusir roh jahat? Tunjukkan dalilnya. Alasan yang Mirip dia. Nabi kami bisa menciptakan daging, bisa bicara lah. Kita tanya di mana nabimu bisa seperti Yesus mengusir roh jahat? Tunjukkan dalilnya di mana. Itu yang kamu jawab. Serebatang. Setahu aku yang main-main roh itu tuh biasanya dukun, Bang. Aduh, sudah aku kasih tadi penjelasan bahwasannya bagaimana mungkin kemudian saya mengusir anjing sementara di sekitar saya tidak ada anjing, kan gitu. Sekarang Betul. begini. Oke, betul. Memang itu betul. Terus Sekarang pertanyaan saya, di iman kamu kan, di iman Bang Juma kan rekan-rekan semua ini kan Muslim. Iblis, setan, jin itu diciptakan dan dia Ya, bisa terus? saja berada ya kan. Apakah di zaman Nabi Muhammad tidak pernah ada orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengimani yang mengimani Nabi Muhammad itu sebagai junjungan apa? Tidak pernah ada yang kerasukan setan atau tidak ada yang sakit. Ada nggak di zaman Nabi Muhammad itu ada orang kerasukan setan atau yang sakit? Ada nggak? Oh iya ada. Kalau itu yang Anda tanyakan ada. Penampakan jin, gangguan jin itu sudah ada dari sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Dikisahkan dalam Sahih Bukhari itu jin pernah menampakkan diri di hadapan Rasulullah dengan membawa obor api dengan bermaksud menyakiti Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pertanyaan kami dengan saudara Iblisnya itu kemudian, jinnya itu kemudian diikat oleh Rasulullah. Kalau ada yang sakit di zaman Nabi Muhammad atau di zaman Nabi Muhammad orang yang Kenapa kemudian Anda menyanjingkan menandingkan antara manusia dengan Tuhan Anda? Wajar karena kan katanya nabimu junjungan kamu adalah yang bisa memberikan segalanya, setara dengan Allah yang kamu kasihi. Kok setara? Itu junjungan yang kamu kasihi. Gimana?
Santri Batang apa bukan? Apa bukan? Mulai sakit jiwa ini. Kamu lebih Mulai. mencintai nabimu daripada Jangan macam-macam, woi. mulai Abang ini Abang Sobe ini Abang Mulai. ini dia mulai ini loh maksudnya Jangan itu ngaco, mulai. jangan ngaco lah. Jadi hanya orang Hah? gila yang Turun. menyembah sesamanya Turun manusia. sendiri dia. Udah mulai turun emosi sendiri dia. Aku Kok malah tadi kabur? kena rip. Kabur. Aku- Ya dia malah tadi emosi kena rip. tuh, emosi dia Emosi dia. karena dia Emosi dia. mendapatkan dirinya dalam keadaan menyembah sesamanya manusia. Ternyata di kitabnya yang menyembah sesamanya manusia adalah orang Tidak waras. orang tidak waras. Selamat malam Agustinus dari mana nih? Halo Agustinus? Padahal Dari- dia sudah membaca datanya sendiri loh. Iya, halo, Bahwa selamat di malam dari Matius- Flores saya. Ya, di Matius Kristen 5 Islam? Saya Katolik. 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 Oke silakan Bang. Silakan Bang Andi. Ya, Bang Andi, silakan. Ya, akun saya tadi kok report kok. Saya nggak apa-apa kok report gitu lah pemberitahuan. Jadi tadi gini kesimpulannya ya teman-teman. Dia sendiri diberi waktu membaca Matius 5 1 sampai 20. Dia sudah mengakui di situ bahwa yang menyembah Yesus di situ adalah orang yang tidak waras. Jadi kalau ada orang waras tidak mungkin menyembah Yesus. Gitu ya, di data yang tadi. Artinya orang tidak waras menyembah Yesus. Orang waras Betul. tidak menyembah Yesus. Pertanyaan sekarang, siapakah yang menyembah Yesus? Kristen. Apakah Kristen sekarang ini waras? Sebagaimana yang Markus 5 1 sampai 20 pasti tidak Bang, waras. kalau nggak waras mah di rumah sakit jiwa kali Pak. Ya, di situ Bang datanya orang tidak waras yang menyembah Yesus. Saat Sedangkan itu belum ada datanya rumah sakit jiwa. Sekarang gini, kamu ngerti judulnya di atas enggak? Itu kan orang yang kerasukan setan, bukan orang Iya. yang tidak waras, orang Kristen yang menyembah Iya. Yesus. Nah, terus- Orang yang lagi kerasukan setan disembah Terus Yesus. datanya mana, Itu Bang? judulnya. Kalian berdua Datanya ngerti bahasa mana Bang? Indonesia. Datanya mana ada di Bible itu? Datanya Kan mana di tadi Bible? bahasanya Orang tadi waras panjang-panjang menyembah Yesus. lebar. Tentang kerasukan setan kan judulnya tadi kan itu kan. Iya, Judulnya datanya kan mana kerasukan sekarang? Abang gini Bang, setan. Apa? coba tunjukkan datanya di Bible itu orang waras itu menyembah Yesus. Lah sekarang saya mau tanya balik kamu. Orang Lu yang kok tidak tanya waras menyembah balik? Yesus. Jawab Itu dulu. Di mana? Di mana? Kamu tunjukin dulu. Kamu tunjukin. Di mana coba? Orang yang tidak waras menyembah Yesus. Coba. Tunjukin. Itu di Matius 5 1 sampai 20 Lah, ada orang itu tidak mah waras. Judulnya orang kerasukan setan bukan tidak waras. Kalau Itu kerasukan ngerti nggak? setan itu waras atau tidak? Bang Andi suruh baca Loh. nomor 15-nya. Iya, coba Enggak baca. gini jangan judulnya apa tadi? Judulnya apa? Judulnya apa? Kalian dulu baca. Tertulis di Judulnya apa? kitabmu Tiba-tiba setelah tanya. orang itu waras. Aduh. Nah, Apa tuh? Berarti kan tadinya orang kan sebelum tadi waras kan dia kerasukan kenapa? Setan kan judulnya, orang yang kerasukan setan Enggak, disembunyi saya Yesus. tanya sama Kok kalian Anda, berdua orang sebelum nggak dia waras, ngomongin dia orang apa? Kristen. Semua nggak waras, kayak kalian waras aja. Kalian juga berdua nggak waras. Nganggapinnya begitu. Loh, jangan gitu Bang. Kalau mau diskusi ini roomnya bukan untuk Loh, ini ya kok Bang bilangnya ya. tadi bilang begitu? Berarti orang yang percaya Ya, Yesus itu nggak maksudnya- waras. Kok begitu kamu bilang? Loh, Anda Jangan mengatakan nyerang Anda pribadi, loh. percaya Yesus, Bung. Saya uji, Anda gila atau tidak? Benarkah Anda Saya nggak percaya gila, Yesus? kamu yang gila gitu kan. Saya Percaya nggak gila, enggak kamu gila. kalau Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Percaya enggak? Loh, itu kan itu kemanusiaannya dia. Nah itu, Yesus itu kan Allah ini menjadi manusia. ini Kamu tahu, bukti, ngerti nggak? ini bukti Allah Anda menjadi sakit. manusia, lu ngerti nggak gitu kan? Ini bukti Anda sakit. Nah. Inilah buktinya. Inilah buktinya. Buktinya? Ketika Yesus tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, oh itu sisi kemanusiaannya. Emang Bapak itu Memang. yang di atas punya sisi kemanusiaan? Loh, punya makanya alam jadi manusia itu kan itu Yesus Oh itu kan. punya. Coba kamu tunjukkan Sekarang dalilnya di firman mana jadi tertulis manusia, itu? percaya nggak gitu kan? Di Firman jadi mana manusia kan nggak tertulis yakin. bahwa Firman jadi Hasem percaya nggak gitu punya kan? Gua sisi mau tanya lu, kemanusiaan? jangan begitu, lu jangan Tunjukkan di bolak-balikin. mana? Orang yang nggak ngerti lu bolak-balikin bilang itu judul dari atasnya udah ketahuan. Lah, Orang yang lah. percaya itu Lah, Yesus. kitabnya Kamu bilang, sendiri oh, dibantah. ini, itu berarti orang nggak waras, Kitabmu percaya sama sendiri Yesus. kamu Loh, bantah. Kamu waras apa enggak gitu kan? Otakmu nggak Kitabmu waras, sendiri berarti. kamu bantah. Ah, apa? Kitabmu sendiri kamu bantah. Orang itu sembuh dari gila. Dia jadi Oh. waras. Lah, nggak mungkin begitu. Kamu yang salah gitu Lo kan. dalilnya bunyinya begitu kamu kok nggak berdua itu mungkin. otaknya nggak waras gitu kan. Mari orang judul jelas-jelas itu orang yang Oh, kerasukan kalau setan. saya Itu tidak sembunyi. waras, Itu maka yang saya ikut orang seperti Kristen itu kamu nggak nyembah waras, manusia. Kamu kok Eh, begitu eh, namanya? eh, otakmu yang kalau waras saya gitu nggak kamu. waras, maka saya akan sama Otakmu seperti dicuci kau dulu, nyembah itu lo manusia. nggak waras gitu kan. Masa begitu, Makanya nggak kau begitu waras gitu dulu. lah.
Dalil kitabmu mengatakan seperti itu. Di dalam kitabmu di bahasa Yunaninya itu dikatakan suporoneo. Suporoneo itu artinya sudah waras, sehat. Oke, tidak gila lagi. Setelah disembuhin Yesus ya dia waras, tapi bukan orang Kristen semuanya. Nah, dia waras. Sebelum dia waras apa namanya? Tidak waras. Kalau tidak waras itu apa namanya? Kalau tidak waras apa namanya? Orang nggak waras ya gila lah. Anda pintar, Anda pintar. Berarti orang yang menyembah Yesus yang ada di Markus 5 itu adalah orang. Berarti orang yang menyembah Yesus di Markus nomor 5 itu adalah orang. Kerasukan setan, lu bilang orang semua yang itu percaya Yesus berarti orang stres, orang gila. Saya samamu. Berarti orang yang menyembah Yesus tadi itu disebut orang tidak waras. Enggak begitu, itu otak lu yang stres, bukan kita. Lu itu ngali bodoh kamu. Nah, sekarang saya tanya, roh apa yang merasukimu sehingga kau menyembah manusia? Yesus. Lu bukan merasukinku. Dari dulu juga kami percaya sama Tuhan Yesus, itu dia itu apa anak Allah. Di Allah yang ya, itu kan? Anak Allah nih, Yesus mengajarkan, dengarkan. Yang mengajarkan Yesus itu sebagai anak Allah adalah iblis. Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28, Matius 8 nomor 29. Iblis yang mengajarkan Yesus itu sebagai anak Tuhan. Ayo. Kabur dia. Kalau Oten itu terbalik Bang ya. Dasar memang yang namanya dasarnya jalan terbalik ya terbalik gitu. Parah ini. Itu kan orang yang kerasukan setan itu kan di luar. Begitu dibawa ke masjid mereka sembuh. Betul tidak? Beda halnya di gereja. Orang yang kerasukan setan di gereja dibawa keluar sembuh. Bener nggak? Tapi ngomongnya nanti Bang Dewa jangan ada ujungnya ya. Aku paling fakta. Jangan. Nah, ngelihat nggak fenomena yang terjadi pada saat ada orang kerasukan baru-baru ini loh itu di YouTube lagi rame itu. Ternyata yang kerasukan orang Kristen, ya kan? Yang berusaha menyembuhkan pendeta. Dan orang Kristen itu mengatakan kamu sudah menyembah yang salah. Kamu menyembah yang salah. Yesus menyembah Yudas. Dia bilang kayak gitu. Ya, kamu menyembah Yudas. Itu kan lagi rame itu, Pak. Iya, lagi rame. Betul tidak? Betul. Terbaliknya begitu. Begitu Bang Juma ya. Ketika ada orang Kristen kerasukan itu di dalam gereja. Tetapi pada saat mereka diajak keluar gereja, mereka sembuh. Beda hanya dengan Muslim. Muslim kerasukan setan di luar. Tapi pada saat dibawa ke masjid sembuh. Betul tidak? Gimana? Itu. Guru-guru nih, kita iklan dulu. Ya, ntar dulu, izin dulu. Yang jelas tadi ya disimpulkan ya. Bang Juma udah habis kopi 2 gelas. Dan dia juga baca sendiri bahwa di Markus 5:1 sampai 20 itu tadi udah saya tanyakan kepada orang itu, dia mengakui kok bahwa yang menyembah Yesus di situ adalah orang yang tidak waras. Setelah dia menjadi waras, tidak menyembah Yesus lagi. Nah, pertanyaannya kan tadi jelas. Kenapa orang Kristen kalau mengatakan dirinya waras, kenapa menyembah Yesus? Padahal yang menyembah Yesus orang tidak waras. Apakah kalian waras? Mereka emosi. Disuruh minta datanya sama Bang Juma. Mana datanya? Yesus itu minta disembah dan orang waras menyembah Yesus. Katanya ya kalau Alkitab ditulis semua ya nggak muat. Artinya apa ya, asumsi aja gitu loh. Itu kesimpulan dari saya. Semoga malam ini kita teredukasi semua bahwa waraslah kalian supaya amin. Berhenti menuhankan manusia. Itu aja sih. Lanjut. Iya. Oke, Bang Riko silakan kalau mau ini iklan dulu ya. Silakan Bang Riko. Tapi akun aku ngomong-ngomong tadi kenapa kena ribet ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Riko dari Bangka Belitung, tepatnya kota Tanjung Pandan, daerahnya Ahok, negeri Laskar Pelangi. Kami mempromosikan jualan kami berupa kerupuk ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, peletek ikan tenggiri, empek-empek sutra ikan tenggiri, cakian ikan tenggiri, dan otak-otak ikan tenggiri. Bagi yang berminat mendukung usaha kami, silakan follow terlebih dahulu akun kami ini, lalu DM kami dan pemesanan melalui WA yang tertera di bio kami. Jadi kami mohon dukungannya semua ya, insya Allah kami amanah dan halal. Bang Zuma bantu lagi dong. Ya, teman-teman sekalian, ayo mari kita membantu usaha sahabat kita Riko. Dia seorang mualaf ya. Apa susahnya sih pesan abon ikan tenggiri yang begitu nikmat. Saya sendiri udah pesan loh, dan nikmatnya minta tambah gitu. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita ramaikan usaha saudara kita ini supaya beliau kemudian bisa mandiri gitu. Dia tidak didatangi lagi oleh sales gitu ya, sales yang menawarkan itunya loh. Nah, daripada dia kembali ke tempat semula, mending yuk mari kita buat beliau kuat dari segi ekonomi. Bantu dengan membeli beliau. Satu orang, kalau di channel saya itu ada 250.000 manusia. Kalau semuanya pesan 1 kilo, bisa amruk ini Bang Riko. Amin Bang Riko. Allahu Akbar. Yuk belanja teman-teman. Terima kasih. Ya, Dewa bantu juga ya. Ya, silakan teman-teman ya, bagi yang mau pesan kerupuknya dan segala macam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini ya. Silakan untuk diorder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kerupuknya enak banget ya. Dewa sendiri sudah mengetes dan alhamdulillah enak. Begitu dimakan hari ini, seminggu masih terasa itu enaknya. Wah, luar biasa bohongnya. Mantap. Bohongnya luar biasa itu. Oh, iya, ya, silakan. Mau dilanjut ini Bang. Saya turun dulu ya, host. Iya. Mau dilanjut? Naikin aja loh, naikin aja Oten kalau ada Bang Mandro. Kalau nggak teratur aku turunin ya, kalau nggak teratur. Bagaimana nggak berasa, Wak? Bagaimana nggak berasa, Wak? Lu makan lu nggak sikat gigi. Seminggu. Aduh, siapa yang ngoten? Sirsak rasa semangka. Dari aku sebentar dari aku, Bang Zuma, alhamdulillah ya di Islam Bersatu, Bang Zuma datang ke room kami, alhamdulillah banyak gitu kan. Tanpa ini aja Bang Zuma udah datang sendiri ya. Kemarin aku chat itu Bang Zuma, ternyata bukan malam Kamisnya, hari ini terlaksananya, alhamdulillah pokoknya. Secara tidak langsung doa aku udah terkabulkan juga kan buat anak-anak Islam Bersatu gitu Bang. Mantap. Kemarin kan aku kemarin aku pernah chat Bang Zuma, mungkin sibuk kemarin, kata aku minta malam Kamis, tapi dengan tidak sengaja kan ternyata malam ini ada waktu, secara tidak langsung Bang Zuma dan naik ya, satu keberkahan buat kami grup IB ya. Doain ya Bang, grup IB selalu bersatu ya. Islam Bersatu. Amin. Alhamdulillah. Saya kebetulan lihat Bang Handi tadi. Saya patroli cari si bom. Tahu-taunya dia masih takut, rupanya dia masih ketar-ketir. Trauma. Cari si Bombong. Trauma kita bedo dia. Cari si Bombong ketemu kawan Wah sama dia. Iya, sekampung dia. Betul. Kalau sama Bang Juma ya Pak Mandro, kalau sama Bang Juma diusahakan jangan malam Kamis. Jangan malam Kamis. Kalau bisa Rabu malam, itu jauh lebih bagus. Rabu malam ya. Jangan malam Kamis, jangan. Tawa lagi. Pelawak. Rabu malam sama malam Kamis itu bedanya apa Bang? Itu pelawak aja dia tuh. Iya, kalau Abang Dewa mah aku tahu tingkah lakunya itu, ngomong nanti serius-serius, ujungnya pasti ada tuh. Itu namanya jawabannya Dewa itu tadi bahasa menyindir orang sebelah, begitu cara jawabnya. Iya benar. Oke. Gak bener lu, Wak. Ya, jadi satu ayat dari saya ya, sahabat-sahabat sekalian. Al-Quran menerangkan begini, bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Ini 1400 tahun silam ini. Sudah diberitakan oleh Allah.
Dan seperumpamaan bagi penyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain hanya panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Ini Al-Quran tidak pernah keliru ini. Jadi kalau saya Bang Zuma Zulkifli M. Abbas menafsirkan terjemahan, maka yang saya dapatkan adalah perseperumpamaan Bang Handi itu menyeru kepada orang kafir. Bang Handi itu identik dengan gembala yang meneriaki binatang, di mana binatangnya ini hanya mendengarkan suara dan teriakan Bang Handi, tetapi binatangnya tuli, bisu dan buta. Mereka tidak ngerti. Ini yang diterangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 171. Coba kita lihat apa yang telah nyata di hadapan kita. Kita sudah bertanya kepada dia, Tuhan tidak bisa dicobai, yang disembah dicobai. Jelas ya. Kedua, sangat jelas kemudian di dalam kitabnya mereka yang menyuarakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan adalah kebanyakan iblis. Di antaranya adalah iblis. Data-datanya sudah kita sajikan. Apakah mereka mendengarkan? Mendengarkan. Tapi masalahnya, apakah mereka ngerti? Tidak. Cuma mendengar tapi tidak ngerti. Kemudian tadi ditekankan lagi, mencoba untuk kita terapi di dalam Markus 5. Apa yang tertera? Ternyata orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan. Lalu kemudian ketika orang kerasukan ini menjadi waras, berarti tadi tidak waras. Nah, orang yang tidak waras namanya apa? Gila. Orang gila. Itu nggak bisa, ilmuwan dari manapun akan tahu bahwa orang yang tidak waras itu disebut gila. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Wujudnya manusia mendengarkan suara tapi pelangak-pelongo, sudah begitu sok tahu. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Kita ini umat Islam ketika menyuarakan Al-Quran, menyampaikan kebenaran, ibarat gembala, di mana mereka itu diibaratkan seperti hewan. Mereka mendengarkan apa yang kita suarakan, mendengar suara saja. Coba Anda panggil seekor kucing. Panggil aja kucingnya. Seperti yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Dia bicara dengan anjing. Anjingnya dengar. Anjingnya dengar. Tapi kemudian anjingnya itu nggak paham. Saifuddin Ibrahim itu ngomong apa? Nah, itu diidentikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang yang menyembah kepada Yesus yang diperhatikan dalam Markus 5 itu adalah orang yang kerasukan roh jahat alias setan, legion. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah mereka juga seperti itu? Nah, coba aja lihat. Tanya baik-baik. Tadi yang masuk barusan terakhir marah ngamuk dia kan? Ditanya baik-baik. Siapa yang mengajarin kau menyembah kepada Yesus? Apakah dia Tuhan? Ya, dia adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri? Apa jawabannya kawan-kawan? Manusianya. Karena itu sisi kemanusiaannya. Sama seperti ketika kita bertanya dan melihat seekor kambing makan rumput. Bagi pandangan kita, kenapa engkau makan rumput? Ya karena saya kambing. Nah, ini dia lucu. Dia lucu nih. Kenapa kau menuhankan Yesus sementara Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri? Oh, karena dia pada saat itu adalah manusia. Berarti Tuhannya yang maha pencipta lagi maha kuasa itu pernah berhenti menjadi Tuhan. Pada saat apa itu? Pada saat dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan untuk sementara. Apakah ini waras? Tidak. Tidak. Berbicara mengenai waras ataupun tidak waras, itu masuknya ke logika. Itu masuknya ke akal. Sementara menuhankan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu adalah iman. Itu iman. Nah, ini yang harus dipahami bahwasanya iman yang tidak berlandaskan terhadap wahyu, maka itu tertolak. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Maka teman-teman, saya menghimbau kepada Anda yang muslim, yang masih awam tentang ajaran Islam, yang masih belajar tentang Islam, yang mau ikut di dunia apologet, yang tertarik kemudian mengikuti pacarnya yang non-muslim, pelajari kitabnya. Mereka menyebut mereka di dalam orang-orang yang menuhankan Yesus itu sebagai orang yang titik-titik. Lihat, baca Markus 1 perikop
Anda akan menemukan dua kondisi. Orang yang kerasukan setan mempraktekkan sujud menyembah kepada Yesus, setelah dia sembuh dari warasnya, tidak diceritakan lagi dia menyembah kepada Yesus. Tidak ada lagi cerita dituliskan gitu. Kalau alasannya tadi, kalau semua itu akan diceritakan, maka Bible akan penuh. Saya katakan kepada saudara-saudara, khususnya Muslim, adalah lebih baik ditunjukkan di dalam kitabnya mereka sesuatu yang bermanfaat. Seperti misalnya orang tadi ketika dia waras, dia rajin ke gereja nyembah Yesus. Tapi kan tidak. Kalaupun itu terjadi, kenapa tidak dituliskan? Oh, tidak penting. Bagaimana pentingnya dengan orang-orang, dengan ibu-ibu yang memanggil orang lain bersetubuh sampai pagi karena suaminya dalam perjalanan. Kira-kira penting mana itu? Apa manfaatnya kitabnya mereka menceritakan, baiklah marilah kita baiklah kita kemudian puaskan birahi sampai pagi. Amsal berapa? Memuaskan birahi. Amsal 7. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi. Apabila suami tidak ada di rumah, ia sedang pergi ke luar kota. Perjalanan jauh. Apa untungnya itu? Apa untungnya itu dibahas? Apa untungnya itu disampaikan dalam sebuah buku, kitab, sedangkan hal yang sangat prinsip itu tidak dibuktikan, tidak dituliskan. Apa contohnya? Yesus sudah dituhankan sejak itu. Ini loh. Tidak ada tertulis. Tapi kenapa kemudian ada seruan seorang istri memanggil laki-laki lain untuk melakukan satu kemaksiatan sampai pagi, semalam-malaman bermesraan karena sudah dia harumkan tempat tidurnya dengan minyak kasturi, suaminya dalam perjalanan jauh dia ngajak orang lain untuk bercumbu sampai pagi. Apa untungnya yang kayak begitu dituliskan? Kalau itu yang menjadi alasan, itu hanya akal-akalan saja. Karena itulah kemudian sekali lagi ini saya menghimbau kepada Muslim, tolong beragama dengan berakal sehat. Jangan mau terbujuk dengan Indomie, jangan mau dibujuk dengan wanita, jangan dibujuk dengan laki-laki, jangan dibujuk dengan kekayaan, jangan dibujuk dengan kesehatan, jangan dibujuk dengan pekerjaan. Sebab sesengsara-sengsaranya Anda di dunia ini, mati tidak ada artinya apa-apa kesengsaraan itu dibandingkan Anda mati dalam kekufuran, kekal di dalam neraka. Oke? Paham ya sahabat-sahabat, utamanya adik-adik saya, anak-anak saya, penikmat-penikmat channel Debat Lintas Agama. Ingat, kami sampai subuh, dari beberapa jam sebelumnya sampai subuh itu mengorbankan waktu, tenaga dan semuanya itu untuk Anda semua supaya kita semua bisa terselamatkan. Saya tahu jalan yang saya tempuh ini berat, jalan yang kami lalui ini berat. Saya, Bang Handi, sahabat saya Mandru, saudara saya Bang Dewa, kemudian Aptana, kami tahu tanggung jawab ini berat, resikonya berat, kemudian ini tidak mudah. Kami juga bukan orang yang memahami secara menyeluruh terhadap Al-Quran. Ilmu kami juga, ilmu saya masih minim, bukan kami, ilmu saya masih minim. Pemahaman Al-Quran saya masih minim, pendalaman hadis saya masih minim. Tapi saya masih belajar dan saya tidak pernah mengaku sebagai gus, saya tidak pernah mengaku sebagai habaib, saya nggak pernah mengaku sebagai ulama, bahkan sebagai ustadz pun saya masih merasa tidak mampu untuk menyandang data itu, mendapatkan gelar itu. Belum sanggup saya. Kenapa? Saya ilmunya masih minim sekali. Tapi kalau Anda coba-coba berbicara tentang Bible lalu menghina agama saya, langkai dulu mayatmu. Masya Allah. Oke, itu camkan baik-baik. Oke, sahabat, sebagai promosi dari saya untuk teman-teman sekalian, bahwasanya yuk mari beragama dengan baik, dan yang terpenting menjadi warga negara yang baik, taat kepada pemerintah, taat bayar pajak, taat untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Dialog ini dibangun hanya di komal-komal saja. Oke, dialog ini dibangun hanya di YouTube, hanya di Zoom. Tujuan dialognya bukan untuk memecah belah. Tujuan dialognya itu untuk mempersatu, mempererat, agar umat Islam tahu tentang ajaran di luar Islam, agar orang di luar Islam tahu tentang ajaran agama Islam, supaya tidak tabu di dalam masalah sara, sehingga sedikit-sedikit sara.
Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian dari saya sementara. Nah, sekarang kita sudah kedatangan pasien Pak berikutnya. Pipo. Terima kasih. Waduh, sapa Kalau dulu saya- ya. Selamat malam Pak Pipo. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, baik. Terima kasih, Bang. Ada mau digas ini. Bang Handi yang mau digas, dari tadi dia mau dicas. Kalau Bang Handi. saya pribadi sepanjang LAI masih tidak jujur atau berbohong dalam menerjemah, masih memakai istilah-istilah dalam Islam, Apa kabar Bro di situ Andi? juga kami akan tidak Apa kabar pernah Andi? berhenti Apa kabar Bro? meluruskan orang-orang Apa kabar yang Bro Andi? telah Andi. Apa dibohongi kabar? oleh LAI. Saya Apa ulang sekali kabar lagi Bro ya. Andi? Sepanjang LAI masih mempergunakan istilah-istilah dalam Islam Apa kabar atau Bro Andi? istilah-istilah dalam Al-Quran, dalam menerjemah kami tidak akan pernah berhenti untuk mengedukasi mereka, korban-korban LAI ini. Apa Itu tugas kabar kami. Bro Handi? Pak Pipo, Ya, Pak Pipo, sahabat. Pak Pipo, Ya. Pak Pipo. Ya. Tunggu Iya, dulu Bro. Bang Handi. Bang Handi kan lagi ngomong sebentar. Nanti kita kasih loh Bang Pipo memang ya. Oh, gimana Bang Handi? Udah selesai Bang Handi? Kalau udah selesai kita kasih Pak Pipo nih, dari tadi mulutnya udah mau ngomong tuh. Biasalah kalau orang itu lagi pendeta lagi khotbah di atas ya, dia Apa lagi Bro Handi? main lato-lato Apa di kabar belakang Bro gitu loh. Handi? Apa kabar Bro Handi? Jadi kalau orang pendeta lagi ngomong di Apa atas, kabar Bro Handi? dia lagi buka celana Kabarnya di dalam gimana? gereja kencing gitu. Udah tua juga masih aja nggak ada etikanya. Apa Gimana kabar itu Bro? coba? Apa kabar Bro? Baik, Bang, baik. Dari tadi juga dijawab baik. Bro Handi apa kabar? Ini ada suara yang lain, saya nggak dengar loh, Pak Juma. Baik. Ada suara lain. Ada Pak Pipo Bang Handi. Aku nggak denger loh. Apa Emang kabar? ada dia? Apa kabar Bro Handi? Apa sih? Pada Baik, diam? Bang Pipo, makasih. Bang Pipo gimana kabarnya? Bang Juma lagi Apa teleponan kabar? sama Pak Pipo. Apa kabar Bro Handi? Bang Juma teleponan sama Pak Pipo ya? Iya, iya, betul, Bang. Kok aku nggak denger dia Apa ya? kabar? Apa kabar Bro Juma? Gimana Suaranya kabar Anda? hilang. ini. Baik, Paman Suaranya hilang. Pipo, Apa? gimana Oke. kabarnya? Kok gua nggak Suaranya denger ya? hilang ini. Baik. Suaranya hilang. Apa kabar Iya, Bro? syukur, Mahadewa. alhamdulillah. Baju Mahadewa, daster yang saya sahabat kirim udah saya. dipakai, Bang. Mahadewa sahabat saya. Apa kabar Cocok Bro? nggak? Saya kan kasih ukuran Excel itu. Saya kemarin Mahadewa. kirim softtek gimana? Kirim softtek gimana? Udah dipakai Pak Pipo? Gimana Bro? Astagfirullahaladzim. Udah. Astagfirullahaladzim. Mahadewa udah bisa saya gas kau? Enggak belum? Baik, Bang ada yang naikin nggak Kristen yang lain Bang? Ini siapa sih? Nggak kedenger ini soalnya Udah suaranya nggak dilayani ada. aja itu saudara kita Bang Pipo, Pak. Layani dulu Iya, dia. iya. Bang Baik, kami istirahat dulu ada sejenak. di bawah Enggak. Sekaligus Bro Biar Bang Handi. Pipo dulu sama Bang Dewa. Enggak. Sekarang Bro Handi, Dewa, Juma sekaligus. Ai. Aduh, ini akibat baju daster yang saya kirim kayaknya. Siapa Oh, nih? gini Udah, Pak lanjut, Pipo, lanjut. gini Pak Pipo, kalau Pak Pipo bisa aman gitu ininya diskusinya ya kita enak, kalau enggak kita turunin ya. Ayo Sekaligus ngomong host, dulu. sekaligus hostnya ikut, sekaligus tanpa-tanpa. Turunin aja loh, turunin aja. Percuma, nggak ada gunanya loh, nggak ngerti bahasa Indonesia. Mending dia, turunin percuma. aja, yang lain Turunin aja. Yang lain aja. Dia dengan niat baik mau datang berdialog tuh, Bang. Wih, Nggak nyambung. betul. Nggak nyambung, orang nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Serius. Dia diskusi nggak pernah bawa Dia. kuping Bang, nggak pernah bawa kuping. Saya ikut kata-kata guru-guru saya nih. Saya ikut. Iya, silakan. Ini juga Baik. ngeyelan ini dari hati, ngapain lain juga Kalau ngeyelan. dari hati agak mendingin dikit lah. Oh, agak mendingan masih ya, bisa. lanjut. Mendingan. Yo, Dewa Saya meneruskan dulu ya, menurut perkataan dari Bang Juma tadi, sejahat-jahatnya makhluk itu ternyata bukan iblis. Sejahat-jahatnya makhluk itu adalah manusia. Iblis saja menyembah kepada Allah. Nah, manusia yang menyembah manusia, inilah manusia yang paling jahat, makhluk yang paling jahat, lebih jahat daripada iblis. Ya, silakan. silakan Bang dari hati, ada yang mau disampaikan atau berbicarakan, silakan.
Iya, saya masih ini bingungnya apa topiknya. Saya bingung. Mas ini ya Saya kasih tahu topiknya. Saya tahu topiknya. Topiknya di Matius 5:1-20. Ya. Apakah yang menyembah Yesus itu waras atau tidak? Itu topiknya. Ya waras. Markus Bang, Markus. Markus 5:1-20. Apakah yang menyembah Yesus itu orang waras atau orang tidak waras? Itu topiknya. Markus 5:1-20. Markus 5 1-20. Ya, kita beri kesempatan Anda membaca dulu, meresapi dan mengerti supaya Anda berpendapat. Gak apa-apa kok. Diberi waktu ya, Os ya. Iya. Markus 5 ya nomor 1-20. Kalau judul perikopnya Bang, di sini Yesus mengusir roh jahat. Iya, udah baca aja dulu. Gak apa-apa, diberi waktu kok. Kita kupas apa aja, kupas topiknya aja loh. Apa namanya? Judul perikopnya aja. Ya. Menurut kesimpulannya tadi yang dibahas Bang Juma, atau kita setuju di sini bahwa di Markus 5:1-20 adalah orang yang tidak waras itu kemasukan roh jahat menyembah Yesus. Setelah dia sadar kembali normal, dia tidak menyembah Yesus lagi. Apakah Anda setuju? Enggak, Bang. Enggak. Kalau begitu Anda belum tahu bacaannya. Makanya suruh baca dulu. Enggak, kita perkenalkan dulu satu-satu. Abang tahu roh enggak? Kenapa? Abang kenal roh atau tahu roh enggak? Saya nggak pernah melihat roh, tapi orang yang di dalam itu kemasukan roh jahat. Saya mau Kita nggak membahas roh di sini. Kenalkan dulu satu-satu. Udah abang bilang begini-begini pernyataannya, sementara abang berarti anda belum baca dong. Iya, baca dulu deh. Baca dulu deh. Berikutnya. Judul perikopnya kan apa? Baca dulu. Baca dulu biar kamu paham, baru berpendapat. Judul perikopnya kan di sini jelas Bang dibilang Yesus mengusir roh jahat. Nah, kita perkenalkan dulu roh. Abang tahu nggak? Apa itu? Berarti abang nggak tahu. Yang saya tahu di situ adalah setelah dibaca ada orang kemasukan roh jahat. Kemudian Yesus mengusir roh jahat itu. Tapi roh jahat itu masih mengamuk di dalam manusia ini, menyembah Yesus. Setelah Yesus berhasil mengusir roh jahat itu, manusia yang tadi dalam keadaan kerasukan sudah sadar. Dan setelah dia sadar dan waras, tidak menyembah Yesus lagi. Itu intinya Markus 5:1-20. Paham? Kalau abang kasih paham aku, abang aja nggak tahu apa roh. Ini membahas roh, bukan membahas roh, ini membahas Markus 5:1-20. Makanya lu baca dulu. Kan yang dikenalkan di sini kan Yesus mengusir roh. Nah, pertanyaannya apa itu roh kok bisa diusir kan gitu? Abang tahu nggak roh? Roh itu masuk ke dalam diri yang kemasukan roh jahat. Iya, abang tahu nggak roh itu apa gitu loh? Lu tanya arti roh gitu. Roh itu adalah roh jahat yang masuk ke dalam perempuan itu. Itu roh. Roh itu adalah roh jahat yang masuk ke dalam diri perempuan atau roh manusia itu. Kemudian Yesus berusaha melawan roh itu. Kemudian roh itu, orang ini menyembah Yesus dalam keadaan kemasukan roh jahat. Setelah dia sadar, waras nih orang, tidak menyembah Yesus lagi. Jadi sabar Bang Andi, sabar Bang Andi. Ulang kok Kak. Makanya disuruh baca dulu baru ngerti. Berarti ada roh yang baik juga ini. Ada roh jahat ya. Aduh capek deh gue bahasa Indonesia deh.
Bagiannya Bang Dewa ini kayaknya. Ya, Bagian lu Enggak, tanggapi enggak. dulu. Bagaimana mau berpendapat suruh baca nggak mau? Dia baca aja nggak bisa. Baca aja, dibaca dulu Bang. Setelah dibaca Abang tanggapi, nanti saya tanggapi lagi. Silakan baca dulu. Kalau nggak apa Abang turun dulu buat ngebaca dulu, nanti naik lagi. Kita mumpung masih banyak Kristen lagi yang mau naik ini. Iya ada Kristen. Apa sih Bang? Cuman kalau saya cuman itu aja kita tanyakan dan untuk menyimpulkannya kita harus kenal dulu roh itu apa dan kenapa diusir, gitu kan? Dan faedahnya Ini sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan beres ini kalau gini caranya. Kita Karena cari dia yang nggak lain. ngerti, dia nggak baca. Guru-guru kita cari yang lain. Cari yang lain aja, cari yang lain. Ya, cari dari dulu ya Bang ya, Bang dari hati, Abang ini dulu baca dulu itu kitabnya, nanti kalau udah pas baru naik lagi ya Bang ya. Kalau Bang, kau Bang. kira-kira malam ini tidak bisa nggak ada kacamata, saya sarankan pakai kacamata las biar jelas bacaannya. Padahal ya Kesel gua. Allah itu kan memberikan mata untuk melihat, untuk membaca. Kalau toh memang dia itu tidak matanya tidak mau digunakan, mendingan disumbangin aja. Itu jauh lebih bagus. Banyak orang yang buta yang membutuhkan yang namanya donor mata. Nah, ini ada nih. Ya silakan. Tidak mau digunakan, mendingan disumbangin aja. Dabling Bang aku. Bang Oko. Aku. Ya, buka mute-nya, Bang. Bang aku. Aduh, parah lagi nih. Halo Bang Oko. Bang aku. Selamat malam. Kecil suaranya Malam. Bang aku. Selamat malam. Ya, selamat pagi menjelang malam menuju siang hampir sore. Gimana? Tambah Kalau nggak pusing digituin lagi nggak Bang. ngerti dia ya. Saya bertanya. Ya itu kan berjawab kan. Boleh nggak? Mainkan Wak. Kecil suaranya Bang aku. Siang hampir sore. Oh, Abang Oko kayaknya turun dulu deh ininya apa namanya kayaknya doubling gitu kan Bang. Oke, naikin ya Bang. Ya, baik. Kami tunggu nanti ya. Turun dulu. Nanti masuk lagi. 2:30 pagi. Ya, nggak lama kok, nggak lama. Ini biasanya paling 4 jam lah. Sabar aja ya. Nggak lama. Silakan yang organ yang mau naik. Bang Juma, kemana aja Bang Juma? 15 tahun nih nggak ngobrol sama Bang Juma nih ya. Allah ya Rabbi. Kurang lebih 15 tahun Bang. Enggak, turunin. Ini Dewa baru belajar ilmu santet nih Bang ya. Jangan coba-coba nih. Ilmu santet. Iya. Tapi di Bogor enak tuh, itu tempat lu kemarin ketemu kita tuh, mantap situ. Itu Mandro, udah Mandro. Si Ako Mandro. Iya. Oh iya, silakan Ako. Mana Ako? Ini gambarnya semangka lagi nih. Kok Eka Wijaya? Eka Wijaya. Halo, selamat malam. Iya, Pak Wijaya. Ini namanya Jaya kayak toko kaca ini. Namanya Jaya. Gak bener lu, Pak. Ya, gimana Pak Wijaya? Pak Eka. Kalau yang gua kenal Eka Wijaya itu di Gelodok toko cat. Bukan toko kaca. Belum sempurna ininya. Bang Eka. Bang Dewa gimana yang mualaf kemarin Bang Dewa? Cewek kemarin itu pas kita naik di rumah Bang Dewa. Alhamdulillah makin istiqomah dia. Oh, makin dekat nggak sama Bang Dewa? Makin dekat. Ngajak nikah. Ngajak nikah juga. Gadi ngajak serius, nikah. Dewa nggak bohong. Dewa walaupun jelek-jelek kayak gini, dia ngajak. Mau sih, Dewa. Mau. Wah, kalau istiqomah itu pakai K nih, bukan ko ya. Istiqomah kepanjangannya apa, Pak? Pakai K istiqomahnya. Pakai K. Bukan pakai ki. Bukan pakai ki, bukan. Istiqomah. Iya, istiqomah. Itu si Ako tadi Bang Mandro. Pakai K. Enggak ada di permintaan. Biasanya nih suka sama lu nih, Pak. Istiqomah. Ini Abang kayak menantang ini.
berani nggak naikin aku? Ya, coba kita. Ya, silakan tuh. Oh ya silakan kalau nantang berani nggak naikin aku, masya Allah. Siapa sih? Inilah bang, silakan bang, jangan di mute, silakan ngomong. Halo. Iya. Kecil suaranya bang. Nah, cuma mau nanya bang. Ini abang dari Kristen ya? Muslim bang, Muslim. Oh Muslim kok nantang tadi? Muslim. Gimana? Nggak cuma supaya bisa naik bang. Nggak cuma mau promosi bang. Pinter dia. Pinter dia ininya. Nggak begini bang. Sebelumnya bang. Nggak sempat begini bang. Saya cuma mau bantu-bantu, sempat ada masjid mineralnya mau dicat atau pembersihan, hubungi saya bang, gratis. Oh ini yang di daerah Makassar bang. Jakarta Barat ya? Makassar bang. Oh Makassar. Iya, di area Makassar bang. Di bagian mana Makassar bang? Masjid saya ada bang, cuman nggak pakai menara. Oh. Iya bang Zuma juga di Makassar itu. Iya sama kita, saya di Makassar. Nggak sempat ada bang yang mau dibersihkan atau pengecatan, cuman lokasinya area di mana di saja, Makassar? di Perumnas bang, Tamalate. Oh Tamalate berapa? Di dekat UNEM situ. Oh Tamalate Kampus 1 UNEM. itu. Tamalate 1. Iya, Tamalate 1 PGSD. Aku Tamalate 3. Oh. Ya udah nanti lah kita hubung ya. Iya bang. Berarti Makassar semua ya, Mandru, Bang Zuma, ALF, Bang Handi ya. Bang Dewa aja enggak ya? Turunin Mandru Dewa orang Makassar. Bogor. Turunin Dewa dulu orang Bogor dia, turunin. Mandru Makassar juga. Iya Bang Zuma, Mandru Makassar. Makassar bang. Masya Allah. Oh idola Bang Zuma itu diam-diam. Ngapa nggak ngajak saya ngopi apa kek? Cendrawasih bang. Cendrawasih dia. Dekat kantor saya berarti. Mandro, kalau ente di Cendrawasih saya kasih tugas, tolong jaga kantor itu MMCI itu nggak ada yang jaga itu. Di bagian mana bang? Kasih tahu alamatnya bang, di Landak ya? Lupa saya, di mana? Di ini, kalau sekolahnya di Landak Baru, kalau markasnya di Bantak-Bantaeng. Bantak-Bantaeng. Oh Bantak-Bantaeng. Siap. Pondok Ayu Lestari. Bang, saya turun dulu bang. Makasih sebelumnya bang. Ya. Oh, oke, siap. Ya, makasih bang. Nanti kontak saya di nomor saya yang ada di channel YouTube saya, Zulkifli Mabas Official. Mana tahu ada pekerjaan masjid yang bisa di siap bang. Masya Allah. Oke. Nanti gini aja bang ini Alf, kalau ada masjid yang mau dijual kabarin Dewa ya. Ada yang mau jual sumur bang, mau kah? Emang lu pikir ya sebelah jual-jualan? Oh siap bang, makasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pinter lah cara naiknya ya. Bang luar biasa cara naiknya, pinter dia. Gua kuyo orang Makassar. Oh, langsung. Apalagi anak Tamalate, buset. Tapi bukan pemakan sagu kayak tadi kan? Bukan. Aku silakan naik aku. Bang Mandru dari aku mau naik. Butuh telek tadi itu, butuh telek. Selamat malam. Astagfirullahaladzim. Ya, selamat siang Pak Ako. Gimana Pak Ako? Kan ada butuh. Silakan Pak Ako, silakan Pak Ako. Mau nanya apa malam Pak Ako, silakan. Iya. Saya baru dari room sebelah, room Kristen gitu. Saya mau cari kebenaran beragama gitu. Saya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, silakan Bang. Kencang lagi suaranya Bang. Tadi saya baru Ini urusannya Bang Juma, yang lain dia urusannya Bang Juma. Iya, siap. Mute. Kok di mute juga sih? Bang Ako silakan, Bang Ako ngomong, mute-nya dibuka. Nanti biar dibilang sama Bang Zuma ya, Bang Ako. Silakan Bang Ako. Betulin handset, Pak. Saya betulin handset, Pak. Tunggu. Siap Bang Ako. Tadi saya baru dari room sebelah, room kiamat, udah mempertanyakan
tentang ketuhanan kekristenan gitu. Nah, ini saya mau bertanyakan tentang ketuhanan Islam juga bagaimana gitu. Allah itu bagaimana gitu. Silakan Gurunda Zuma. Tanya dulu, dia Kristen apa Islam? Tanya dulu. Enggak punya agama. Enggak, maaf. Bang Ako dari apa ini, dari Kristen apa dari mana, apa ateis apa gimana gitu? Tolong dijelaskan dulu biar jelas nanti Gurunda Zuma untuk menjawab pertanyaannya gitu loh. Saya ateis. Oh, ateis. Tadi saya baru dari room Bang Kiamat mempertanyakan tentang ketuhanan kekristenan. Dan sekarang juga saya mau bertanyakan tentang ketuhanan Islam gitu. Bagaimana siap Bang Ako. Gitu. Bisa dijawab? Oke, siap Bang Ako, silakan Gurunda atau Bang Andi dulu, silakan. Langsung Bang aja. Kalau boleh tahu, tadi Anda dijawab apa di sana di sebelah? Seingat saya ya Pak ya, tadi Bang Kiamat mengatakan firman itu adalah akal. Akal itulah yang menjadi manusia gitu. Itu ya kira-kira gitu ya kira-kira Pak. Jadi firman itu akal gitu. Iya. Akalnya siapa? Akalnya Bapak itu katanya. Oh nggak bisa. Karena gini, Tuhan itu bukan makhluk. Yang berakal itu makhluk. Kenapa kita bisa mengetahui? Karena kita berakal. Kalau yang maha mengetahui itu tidak menggunakan akal, yang menggunakan akal itu adalah makhluk. Yang maha mengetahui itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Maha mengetahui itu melekat pada dirinya. Nah, kalau berakal, Tuhan itu berakal, begitu dia tidur, akalnya nggak berfungsi, dia nggak tahu apa-apa. Gitu. Nah, tapi kemudian, apakah ini disifati oleh Tuhannya mereka? Memang betul. Jadi kalau dikatakan bahwa firman itu adalah akal, adalah berakal, ini akan timpang terhadap apa yang terjadi kepada firman yang telah menjadi manusia di dalam konsep agama mereka. Itu satu dulu, sebelum kita masuk ke dalam ajaran konsep ketuhanan Islam. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Tadi katanya firman itu adalah akal. Berarti akal itu telah menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apakah ini seperti ini akal? Tidak. Kedua, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Apakah akal seperti ini adanya? Tidak mungkin. Itu. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan di dalam pengajaran agama Islam, kita bisa melihat di dalam surah Al-Ikhlas. Ya. Di dalam surah Al-Ikhlas sangat jelas dikatakan perintahnya bahwasanya Tuhan itu satu. Itu dulu poinnya. Kenapa dikatakan Tuhan itu satu? Kenapa harus menggunakan kata satu? Karena untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya tidak ada satu penyebutan yang pas dicocokkan kepada Allah, kepada Tuhan, kecuali dengan bahasa yang digunakan oleh manusia yang bisa dipahami oleh manusia. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu Maha Esa. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi Tuhan itu tidak punya sekutu. Bahwa Tuhan itu punya paman, Tuhan itu punya bibi, Tuhan itu punya opung, Tuhan itu punya uak, Tuhan itu punya teteh, Tuhan itu punya udah. Tidak ada yang kayak begitu. Tuhan itu berdiri sendiri. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak ada yang serupa dengan dirinya. Kalau ada yang serupa dengan dirinya, berarti makhluk. Kalau dia jatuhnya makhluk, bukan Tuhan. Barang siapa yang menuangkan makhluk, maka di dalam ajaran agama Islam dia syirik. Ya, dia syirik atau dia penyembah tagut. Lalu kemudian Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, coba Anda sandingkan, Tuhan yang mereka sembah masih meminta atau tidak? Masih meminta.
Kepada siapa? Kepada Tuhan lain. Esensi yang ada di luar dirinya. Sementara di Islam, Tuhannya itu adalah Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian dikatakan lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya Allah ini, Tuhan ini tidak bersilsilah. Dia tidak bersilsilah. Kalau dia tidak bersilsilah, berarti dia tidak dikategorikan sebagai makhluk. Tapi kalau bersilsilah, ada kakeknya, ada pamannya, ada bibinya, ada mamanya, itu bukan Tuhan. Itu hanya Tuhan-Tuhanan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Setara saja tidak ada. Apalagi kemudian diserupakan. Apalagi disama-samakan. Itulah konsep ketuhanan yang ada di dalam ajaran agama Islam. Jadi Tuhan kami itu bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Saya kira gitu untuk sementara. Silakan yang lain. Ya. Tanggapan saya berarti Allah itu adalah istilahnya tidak diciptakan gitu, berdiri sendiri gitu, Pak Juma. Betul. Yang saya tangkap sih kayak gitu. Pertanyaan saya lagi, Muhammad itu siapa, Bang Juma 01? Iya, baik. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Jadi bahwasanya dalam konsep iman kami, pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Sehingga ketika dia ingin berkomunikasi dengan hambanya, agar hambanya itu mengerti tentang keberadaannya, maka Allah memilih utusan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia sebuah tatanan kehidupan di dalam kehidupannya, terkait dengan hubungannya kepada Tuhannya dan hubungannya kepada sesamanya makhluk. Itu tujuan daripada diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka Muhammadin aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bukanlah bapa dari salah seorang dari kamu, melainkan dia adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Gitu. Jadi bang, kenapa enggak Tuhan sendiri yang menyampaikan ke umatnya kayak Kristen gitu, turun ke bumi ini gitu? Kan bisa saja dia turun ke bumi ini. Iya. Jadi kalau tadi ya, kalau misalnya ada Tuhan yang turun ke bumi ini, berarti kemudian ada dua hal. Yang pertama, dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Tetapi dia utusan Tuhan. Atau dia makhluk yang mengaku-ngaku Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa untuk mengajarkan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia, maka Tuhan itu cukup mengutus utusannya. Kalau Tuhan yang turun ke bumi, Bung, poin yang perlu kita pahami, maka semua orang akan beriman kepadanya, akan sujud menyembah kepadanya. Inilah dikatakan kita beriman, karena kita tidak melihat tapi kita percaya. Kalau Tuhan sudah datang menyatakan akulah Tuhan pencipta dan bumi, lalu kemudian kita melihat dia begitu hebatnya melakukan apa yang menurut kita itu luar biasa, maka semua kita akan menjadi satu agama saja. Dan pekerjaan kita seperti yang Anda lihat, tidak akan ada perdebatan, tidak akan ada dialog, tidak akan ada ujian, dan bahkan tidak akan ada surga dan neraka. Kenapa? Adanya surga dan neraka itu adalah upah dari perbuatan. Nah, orang kalau sudah melihat Tuhannya, pasti semua akan taat menyembah. Seperti itu adanya. Jadi Tuhan itu tidak datang karena dia bukan makhluk. Segala sesuatu yang terkait dengan dimensi waktu dan ruang itu pasti makhluk. Sementara Tuhan bukan makhluk. Gitu, Bang.
Yang saya dengar tadi yang di sebelah tadi, Iya. Yesus itu turun untuk menebus dosa. Saya juga bertanya-tanya soal hal itu, kenapa enggak Tuhan sendiri bisa mengampuni dosa manusia, kenapa harus disalibkan? Mereka kan nggak bisa jawab juga, kayak nggak nyambung gitu jawabannya, gitu. Dan maksud saya bertanya seperti ini kan, kenapa dengan adanya Tuhan itu tidak memberikan kita, gimana ya maksudnya, tidak diampunilah dosa kita, setidaknya kita berbuat dosa gitu, diampuni aja gitu tanpa harus melakukan pertaubatan atau apa segala macam. Kenapa harus seperti itu, Bang? Kalau di Kristen kan ditebus kata orang itu, ditebus Yesus kata orang itu. Kalau di Islam kenapa harus kayak gitu, harus ada pertaubatan gitu? Kan bisa saja Tuhan mengampuni dosa kita gitu, Bang Juma. Tolong Iya, dijelaskan, baik. Bang Juma. Iya, jadi gini. Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu. Nah, kenapa kemudian Tuhan di dalam konsep Kristen itu datang mati untuk menebus dosa manusia? Itu konsep dari mana? Itu tidak diajarkan oleh para nabi. Tuhan mati untuk menebus dosa. Ibarat kata, Anda yang bersalah, tetapi untuk menebus dosa Anda, Bapak Anda yang harus mati supaya dosa Anda dihapuskan. Itu keliru. Itu konsep yang salah. Tapi kalau dalam ajaran agama Islam, ketika kita bertaubat, kita mengaku bahwa kesalahan kita itu adalah sesuatu yang kita lakukan, kita sadari itu adalah kesalahan, kita mengaku. Lalu kemudian kita bertaubat, memohon ampun. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ya, itu dikatakan oleh Al-Quran. Kecuali mereka yang telah bertaubat, lalu kemudian mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi ketika ada orang yang mengaku dirinya bersalah, itulah orang yang diampuni. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, yang terjadi di teman kita, Tuhannya yang turun kemudian untuk menebus dosa manusia. Padahal sebelumnya dia mengatakan, terkutuklah orang yang tidak menjalankan Taurat dengan perbuatan. Bahkan dia menghardik orang-orang yang tidak mentaati perintahnya. Bahkan dia perintahkan, bunuhlah. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Tumpaslah semua. Itu perintahnya. Tapi kok seketika dia datang sebagai manusia, justru dia yang terkutuk di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Ini konsep seperti apa? Kalau di Al-Quran sangat jelas dikatakan bahwasanya barang siapa kemudian melakukan kemaksiatan, lalu kemudian bertaubat memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Ini yang diterangkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita bersalah, misalnya Anda bersalah kepada orang tua, masa iya orang tua Anda yang harus mati supaya dosa Anda dia hapuskan? Kita bersalah kepada bapak kita, supaya bapak kita itu mengampuni dosa kita, bapak kita mati dulu. Dia bunuh dirinya di atas tiang salib supaya bapak kita ini mengampuni dosa kita. Nggak mungkin kayak begitu. Tapi yang benar itu adalah ketika kita bersalah kepada bapak kita, kita yang datang kepada bapak, memohon maaf, bersimpu di hadapannya. Bapak, maafkan saya atas kesalahan saya. Bapak yang penyayang, pengasih pasti akan merangkul anaknya. Aku ampuni, aku maafkan. Itu konsep dalam ajaran agama Islam. Seperti itu, Bang. Oke, Bang, cuma kan gini, kalau jika Tuhan itu maha penyayang gitu, maha pengasih gitu, kenapa Tuhan itu tidak memberikan kebebasan kepada ciptaannya gitu, Bang Juma? Itu saya yang bertanyakan selama ini, Bang Juma. Baik. Jadi gini, kenapa Allah kalau penyayang dan pengasih
Tidak diberikan aja kepada hambanya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau negara ini cinta kepada masyarakatnya, sayang kepada penduduknya, kenapa negara ini bikin peraturan? Kenapa pemerintah ini bikin penjara? Harusnya tidak usah, supaya masyarakatnya bebas. Yang mau membunuh silakan membunuh, yang mau memperkosa silakan memperkosa, yang mau merampok silakan merampok. Tidak usah ada hukuman. Supaya berwujud kasih sayang negara ini kepada rakyatnya. Apakah itu betul? Salah. Justru dengan adanya aturan Tuhan, wujud kasih sayang Tuhan. Contoh, ketika ada orang yang membunuh, maka hukum Tuhan adalah bunuh pelaku. Ketika ada orang yang mencuri, maka potong tangan si pelaku. Apakah itu kejam? Tidak. Itu wujud kasih sayang. Supaya manusia tidak membunuh. Supaya manusia itu tidak mencuri. Penjara itu adalah wujud kasih sayang dari negara kita. Diperlihatkan, pencuri hati-hati. Kenapa kalau kau mencuri? Penjara. Itu, tapi kemudian meskipun sudah ada aturan-aturan seperti itu, masih dilanggar. Apa dalilnya? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni jailu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Rabb, kenapa engkau mau menciptakan lagi manusia yang nanti kerjanya hanya membuat kerusakan, pertumpahan darah di atas muka bumi? Kenapa? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikatku, aku lebih tahu daripada kalian. Apa rahasia Allah di sana kemudian? Oh, ternyata Allah menciptakan manusia ini dengan akal. Sehingga yang memahami tentang kebenaran menggunakan akal sebagai pondasi untuk mengukur kebenaran itu. Makanya Al-Quran mengatakan afala tatafakkarun, afala taqilun. Itu sentuhannya di situ. Jadi ketika saudara mengatakan kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang, kenapa harus ada aturan? Loh, orang tua ketika dia mengatakan, anakku saya nggak mau lihat kamu masih keluyuran di atas jam 10 malam. Anakku saya nggak mau tahu kalian harus bangun jam 5 pagi. Anakku saya nggak mau tahu kalian harus mandi 3 kali sehari. Anakku ini harus begini, anakku harus begini. Apakah itu wujud kasih sayang atau itu wujud kebencian? Kasih sayang. Semakin banyak aturan yang diperlakukan oleh orang tua kita kepada kita, itu wujud kasih sayang orang tua kita. Karena dia mau menyelamatkan. Nah begitu juga Allah. Semakin banyak aturan yang diberikan kepada kita, semakin terbukti kasih sayang Allah itu ada. Bayangkan kalau aturan Allah itu tidak ada. Maka yang punya kuasa menindas yang tidak kuasa. Yang miskin akan miskin, yang kaya makin kaya. Itu yang terjadi kalau aturan itu nggak ada. Nah, justru kalau kita mengambil kesimpulan logika sederhana, kalau ini yang dijadikan acuan untuk mengatakan Tuhan itu kasih sayang ketika tidak ada aturan, maka saya katakan begini. Kalau itu dijadikan sebagai patron, maka Tuhan harusnya menciptakan orang semua menjadi kaya. Gak usah ada yang miskin. Atau sesudah kaya semua manusia, jangan lagi ada yang sakit. Atau setelah kaya dan semuanya sehat, jangan ada lagi yang bodoh. Semua harus pintar. Lalu siapa yang mau jadi pekerja? Lalu siapa yang mau jadi murid? Lalu siapa yang mau jadi dokter? Hidup ini statis seketika.
Itulah hebatnya Allah. Jadi kalau dikatakan kasih sayang itu wujudnya harus kayak begitu, maka saya katakan, saya bantu Anda untuk memikirkan, kalau itu yang jadi acuan, maka harusnya Tuhan menciptakan daun-daun dan ini duit semua. Orang di dunia ini kaya semua, sehat semua. Jadi tidak ada yang harus menjadi prajurit, semua jadi presiden. Gak ada yang jadi pasien, semua jadi dokter. Gak ada yang menjadi murid, semua jadi guru. Hebat itu. Tapi tidak seperti itu. Makanya Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Silakan, mungkin kelamaan. Maaf. Lumayan menangkap sih bang. Cuman yang pertama tadi bang, Allah itu ya, Allah ya dalam Islam ya. Allah itu kan berdiri sendiri gitu. Iya. Kenapa nggak kelihatan gitu bang Cuma? Kenapa nggak memperlihatkan diri gitu? Maaf ya bang Cuma kalau banyak tanya nggak apa-apa. Nggak masalah bang. Saya suka. Iya, benar. Jadi gini bang, kita ini manusia, ketika mata kita itu terpejam, kita nggak bisa melihat, gelap dia. Tapi ada sesi di mana mata kita itu terbelalak, tapi kita tidak melihat. Contoh, seperti anak saya. Dia kalau tidur matanya kebuka. Jadi kalau orang nggak biasa dia datang ke rumah, masuk ke kamar anak saya yang sulung, dia akan kaget. Dia ngomong sama anak saya, tapi ternyata anak saya tidak respon. Kenapa? Karena dia mengatakan, anak bapak itu kok diam-diam baik, jangan-jangan dia pingsan. Tahu-taunya anak saya itu tidur, tapi matanya kebuka. Ini artinya apa? Hikmahnya apa? Ternyata kita punya keterbatasan gitu. Mata kebuka, nggak melihat, nggak merespon. Artinya manusia ini punya keterbatasan. Itu satu. Kedua, benda yang paling dekat dengan tubuh kita adalah, anggap saja mata. Panca indera yang bisa kita gunakan untuk melihat itu adalah mata. Mata fungsinya adalah untuk melihat. Melihat apa? Benda yang jauh. Benda yang ada di depannya. Tapi mata yang digunakan melihat ini untuk melihat benda yang paling dekat pada mata. Dia tidak sanggup. Coba Anda perhatikan. Benda apa yang paling dekat dengan biji mata Anda? Kelopak mata. Coba Anda tutup mata Anda. Apakah Anda melihat kelopak mata Anda? Tidak, padahal itu benda yang paling dekat. Apa maksudnya nih? Maksudnya manusia itu punya keterbatasan. Manusia punya keterbatasan. Nah, bagaimana Allah itu bisa menguji, bisa menyatakan diri? Lihat alam semesta ini. Alam semesta ini ibarat kata jejak. Jadi kalau Anda masuk ke hutan, Anda tidak menemukan satu makhluk apapun, binatang apapun, tapi di situ Anda menemukan jejak sapi, yakin dan percaya bahwa di situ tadinya ada binatang sapi. Meskipun yang Anda temukan hanya jejaknya. Pasti, kalau sebagai ateis pasti percaya itu. Oh, tadi di sini ada sapi loh. Apa buktinya? Ini ada jejaknya. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala meninggalkan jejak kepada kita. Apa itu alam semesta ini? Kira-kira yang membuat alam semesta ini siapa? Pak Jokowi bergabung dengan Brimob, dibantu Kesatuan TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, bersatu mereka menciptakan Pulau Kalimantan. Jadi nggak tuh Pulau Kalimantan? Enggak. Seluruh presiden di dunia ini digabung untuk membentuk bumi ini, bisa nggak? Nggak bisa. Loh, siapa yang punya alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak lihat. Yes, tadi jejak binatang ini kita tidak lihat, tapi kita yakin ini adalah jejak sapi. Alam semesta ini kita tidak lihat penciptanya, tapi kita yakin penciptanya itu ada. Apa buktinya? Alam semesta ini ada. Mustahil sesuatu yang ada diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Karena alam semesta ini ada, itu bukti bahwa ada yang menciptakan meskipun kita tidak mampu melihatnya. Tapi buktinya dia ada. Apa bukti keberadaannya? Alam semesta ini ada. Berarti diadakan oleh esensi yang ada. Disebut dalam Islam wujud. Sederhana itu. Jadi ketika kita mengatakan, oh, supaya Allah itu ada, dia harus wujud. Oh, nggak bisa. Sama seperti akal kita. Akal kita itu ada. Tapi apakah ada manusia yang mampu melihat akalnya?
Nggak ada. Berarti orang yang tidak melihat akalnya, bolehkah saya katakan tidak berakal? Tidak, karena tetap aja berakal meskipun akalnya nggak dilihat. Itulah yang disifati oleh Allah. Laisa kamislihi syai'. Terjadinya siang dan malam adalah bukti kekuasaan keberadaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Demikian, silakan yang lain. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Ado? Atau mau Nggak apa-apa, pindah? banyak tanya abang-abang. Nggak apa-apa. Tapi ya begini ya, Mas Ado ya. Mas Ado begini ya. Kalau misalkan toh untuk orang yang Pak Ako? Aku, Bang. Iya, Mas Ako, begini ya Pak bukan Ako. Ado. Baik, maaf. Kalau misalkan toh dia itu dari seorang ateis, dia pencarian Tuhannya itu bukan melalui konsep dari ketuhanan dulu, melainkan dari pembuktian apa yang tertulis di dalam Al-Quran ataupun kitab suci yang dianggap suci sama umat sebelah juga. Ya kan? Contoh seperti ini ya. Kenapa orang ateis itu di luar negeri itu lebih percaya mereka sama Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu ada yang namanya konsep ilmu sains. Ilmu sains di dalam Al-Quran bukan diperuntukkan untuk seorang mahadewa. Bukan diperuntukkan seperti orang Zulkifli M. Abbas ataupun Pak Handi, yang dimana jelas sudah percaya akan Al-Quran. Ilmu sains di dalam Al-Quran bukan diperuntukkan untuk orang yang jauh dari peradaban, yang mereka pun sudah paham akan yang namanya Al-Quran, yang sudah meyakini akan Al-Quran. Tetapi ilmu sains di dalam Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang-orang ateis, di mana mereka mencari yang namanya kebenaran. Cari kesalahan di dalam Al-Quran, satu aja kesalahan, insya Allah semua pada murtad ini. Tapi alhamdulillah, ilmu sains di dalam Al-Quran semuanya sejalan. Apa yang tertulis dalam Al-Quran semua sejalan dengan ilmu sains. Jadi di Al-Quran itu sama sekali tidak ada yang namanya kesalahan, Pak Ako. Tidak ada. Nah, disitulah mereka nanti akan percaya yang namanya konsep ketuhanan gitu. Nah, tadi mengenai soal penyaliban, sayang Pak Ako belum pernah membaca ya kitab suci di dalam mereka itu seperti apa, penebusan itu seperti apa. Kalau misalkan toh itu didebatkan seperti begini ya, di dalam 1 Korintus 1:18, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini jelas, konsep salib adalah kebodohan. Mau diputar bagaimana ayat ini? Nggak bisa ini, ya. Nah, untuk mengenai konsep ketuhanan itu ya, sependek ilmu pengetahuan dewa ya, yang namanya Tuhan itu disembah, yang namanya Tuhan itu dipuji. Apa mungkin yang namanya Tuhan itu dibunuh? Coba berpikir secara akal di situ, logika. Tuhan itu disembah, bukan dibunuh. Tuhan itu dipuji, bukan dikutuk. Tuhan itu harus punya prinsip. Sementara prinsip dari ketuhanan dari umat sebelah itu, yang ini mengatakan kalau misalkan Tuhan itu bukanlah manusia. Tiba-tiba datang kitab lagi yang menyatakan kalau Tuhan itu manusia. Apa ini tidak punya prinsip Tuhan seperti itu? Ini plain-plan namanya. Bahkan seorang manusia saja harus punya prinsip. Kalau misalkan Tuhan tidak punya prinsip, apa masih pantas untuk diimani Tuhan seperti ini? Tuhan itu harus berbeda. Tuhan itu tidak mungkin berpasangan. Kalau dalam Islam seperti itu konsepnya, Tuhan itu harus maha perkasa. Kalau misalkan ada Tuhan yang bisa dikalahkan sama manusia, apakah itu masih pantas dikatakan sebagai Tuhan? Baca di dalam Kejadian, Allahnya kalah berantem dengan Yakub. Yesus yang mereka banggakan, ternyata Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Siapa lagi? Roh Kudus. Roh Kudus katanya dinyatakan sebagai Tuhan, tetapi konon katanya orang Kristen mengatakan kalau orang Kristen itu mereka semua punya Roh Kudus. Tapi ternyata apa? Mereka yang punya Roh Kudus ternyata mereka mualaf semua. Kenapa tidak bisa menjaga? Jemaatnya nggak bisa menjaga sama sekali. Jemaatnya, Roh Kudus itu tidak bisa menjaga yang namanya jemaat. Bahkan jemaatnya semua mualaf. Gerejanya mualaf. Pendetanya mualaf. Karena kenapa? Mereka sudah menggunakan akalnya gitu. Yang namanya Tuhan itu pasti maha perkasa. Kalau misalkan Tuhan turun ke bumi, alangkah hinanya Tuhan seperti itu. Tidak mungkin Tuhan itu turun ke bumi. Kenapa? Tuhan itu maha besar. Kalau misalkan Tuhan ke bumi, apa muat?
Tuhan memuat apakah bumi mampu untuk menampung yang namanya kebesaran Allah? Tidak mungkin mampu. Tetapi lihat Tuhan mereka, ya kan? Dinyatakan burung merpati, ternyata lebih besar daripada burung elang. Yesus dengan gajah lebih besar mana? Lebih besar gajah. Terus Allah Bapa, ternyata Allah Bapa pun dengan surga lebih besar surga. Kenapa? Karena Allah Bapa nongkrong di surga. Di dalam Islam, Allah itu nggak pernah yang namanya tinggal di surga. Allah nggak butuh surga. Yang butuh surga adalah manusia. Begitu Pak, kurang lebih seperti itu. Silakan, mau tanyakan apa lagi? Jadi gini Bang, kenapa saya mempertanyakan konsep gitu Bang kan? Karena kan di dunia ini kan banyak agama gitu. Jadi saya bingung gitu loh. Tuhan mana yang harus dipercaya? Kenapa yang ini A, betul. ini B gitu. Makanya saya tanyakan, bagaimana sih Tuhan orang ini? Bagaimana sih Tuhan Islam ini? Bagaimana sih Tuhan Kristen ini? Itu yang saya pertanyakan Bang Dewa. Saya masih bingung soal siap. itu gitu loh Bang. Nah, disinilah Mas ya. Di sini kita menggunakan yang namanya akal, Mas. Akal kita yang namanya membedakan manusia dengan binatang itu adalah akal. Binatang punya pikiran, manusia punya pikiran, dan manusia itu diberikan yang namanya akal, Mas, untuk memilih di situ. Kalau misalkan toh kita lulus dalam ujian, insya Allah kita naik kelas. Kalau misalkan Tuhan ingin yang namanya turun ke bumi, kata Bang Juma tadi, dan hanya satu agama saja, Mas ya, di mana letak ujiannya, Mas? Tidak ada sama sekali letak ujiannya. Bahkan ketika kita itu bersekolah, Mas, buat apa ada pilihan ganda? Ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D. Kalau misalkan jawaban kita itu benar, insya Allah kita lulus. Tetapi kalau misalkan jawaban kita salah, kita tidak akan pernah lulus. Itu kan ujian, Mas. Semua pun ujian. Makanya gunakan akal. Mana yang benar? Kalau misalkan kita mencari agama, itu dari kitab sucinya yang kita yakini. Kalau kitab sucinya dilawan, apakah ini pantas dikatakan sebagai kitab suci? Pantas dikatakan kitab suci, tetapi kenapa masih dilawan kitab sucinya? Yang kitab suci mengatakan A, tetapi umatnya malah melakukan B. Kalau kami tidak seperti itu, apa yang tertulis dalam kitab suci kami laksanakan. Syariat-syariatnya kami laksanakan, semuanya kami laksanakan, perintahnya kami jalankan, larangannya kami jauhi. Tapi jelas-jelas ya di dalam kitab suci mereka, babi dilarang tapi masih diembat. Umat muslim apakah ada seperti itu? Tidak ada seperti itu umat muslim. Semua kami taat, kami beribadah kepada Allah itu sesuai dengan apa keinginan Allah. Keinginan Tuhan kami beribadah seperti ini, kami ikuti. Ya kan? Tidak mungkin yang namanya kita beribadah sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang sesuai itu kita harus sesuai dengan keinginan Allah. Peraturan yang Allah memberikan kepada kita, kita ikuti. Tetapi ini jelas-jelas di sebelah itu, peraturan yang Allah itu seperti ini, tetapi mereka berusaha untuk membelot. Aduh, agak berisik ya. Ya, Bang Mandro, jauh dari ini dikit Bang Mandro. Halo, Bang Mandro. Udah. Lagi makan apa Bang Mandro? Iya, lagi berisik gitu ya. Yuk lanjut. Boleh saya tanya lagi Bang? Silakan. Kan gini ya, Tuhan itu kan dikatakan di dalam agama kan maha penyayang gitu. Kenapa kita semua ini aja kalau memang Tuhan itu sayang, kalau Tuhan itu memang sayang, kenapa kita nggak dimasukkan ke surga aja semua? Walaupun kita berbuat salah gitu, berbuat jahat gitu, kenapa kita nggak dimasukkan ke surga aja gitu? Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ajaran agama Islam itu maha penyayang, maha pengampun. Innallaha ghafurun rahim. Nah, kenapa Allah menciptakan yang namanya neraka? Itu diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang membangkang. Ketika kita bersekolah, Mas ya, kita diberikan yang namanya ujian sama gurunya. Apakah jawabannya diberitahu, Mas? Saya tanya dulu ke Mas. Kita ujian nih di sekolah. Apakah jawabannya dikasih tahu sama guru? Jelas tidak. Jelas tidak dikasih tahu. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas, menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Ketika Allah memberikan ujian, Allah langsung memberikan jawabannya. Kalau kamu pengen jauh dari neraka, berhenti kamu menuhankan manusia. Kalau kamu ingin masuk ke surga, bertemu dengan aku, berhenti kamu mengatakan Tuhan itu satu dari tiga, tiga dari satu. Berhenti kamu melakukan zina. Berhenti kamu melakukan ini. Berhenti kamu melakukan itu. Itu bentuk kasih sayangan Allah, Mas, kepada kita. Allah memberitahu, enakkah kita? Enak, Mas.
kita tinggal menjalankan. Betul tidak? Nah, sementara ketika orang itu nanti dipersalahkan, dia masuk ke dalam neraka, neraka jahanam, Allah cemplungkan, Allah lemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka membangkang, Mas. Padahal Allah sudah mengabarkan di dalam Al-Quran. Pengajaran di dalam Al-Quran sudah ada. Zulkifli M. Abbas sudah memberitahu. Bang Handi sudah memberitahu. Mahadewa sudah memberitahu. Tapi Mas membangkang. Siapa yang salah di situ? Jangan salahkan Allah ketika kita mati dalam kebodohan. Jangan salahkan Allah ketika kita mati dalam kekafiran. Semua pilihan ada di tangan kita itu, Mas. Ya kan? Betul? Enggak, maksud saya Seperti gini, Mas Bang. kasih Bang, sayangnya. maksudnya gini, Bang. Kenapa harus Tuhan itu memberikan kita ujian gitu loh? Kenapa harus diberikan? Kenapa kita Silakan Bang nggak Juma. langsung aja masuk surga gitu? Silakan Bang Juma. Kenapa harus diberikan ujian gitu? Nanti Dewa tambahin. Dewa nggak enak, masa Dewa terus? Silakan Bang Iya. Juma. Iya. Jadi yang namanya Tuhan itu maha berkehendak. Nggak boleh ada intervensi dari makhluk. Allah itu maha berkehendak. Itulah Tuhan. Dia maha kuasa. Apapun yang dia mau, itulah yang terjadi. Itu Tuhan itu gitu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Tetapi makhluklah yang ditanya akan apa yang dikerjakan. Sama seperti ketika saudara tercipta seketika di atas muka bumi ini, tidak ada konfirmasi terlebih dahulu. Ya Tuhanku, ciptakan aku dalam rupa manusia. Tapi tunggu dulu. Aku mau jadi laki, perempuan, perempuan, laki. Hitung dulu laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Laki-laki ya, Rob. Jadikan aku ya Tuhan laki-laki. Terus aku mau lahir dari rahim seorang ibu. Ibu presiden. Jangan dari ibu yang begini. Tapi aku mau ibu pejabat. Ya Tuhan ya. Oke bos, deal. Gak ada yang gitu-gitu. Tuhan itu maha berkehendak, dia yang bikin aturan. Kita nggak bisa protes. Sama seperti ketika kita diciptakan ada lidah. Untuk perasa manis, asam, asin, dan seterusnya. Kita tidak pernah protes. Ya Rob, kamu simpan rasa manis itu jangan di ujung. Harus di bagian dalam. Nggak bisa. Saya ngatur. Begitu juga penglihatan kita. Mampu membedakan warna hitam, coklat, kuning di langit, yang biru. Kita tidak pernah protes kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau yang ini kuning. Saya maunya ini namanya hijau. Ini kuning, ini biru. Saya nggak mau. Saya maunya begini. Dicipta alis kita, paling-paling yang panjangnya itu 3 cm maksimal. Belum pernah kita temukan ada alis tumbuh seperti rambut panjangnya. Jadi tiap minggu ke salon cukur alis. Nggak ada. Segitu hebatnya Tuhan mengatur itu. Sehingga la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Semua apa yang ada di atas muka bumi ini itu berlaku atas permainan Tuhan. Atas apa yang Tuhan mau. Sekali lagi Tuhan. Bukan kita yang minta. Kita cuma mengikuti saja. Syukur-syukur kita diciptakan menjadi manusia. Coba kita bayangkan sekiranya kita dicipta menjadi ayam. Dicipta menjadi batu tawas. Waduh, itu pekerjaan paling pahit itu, dicipta jadi batu tawas. Tapi batu tawas tidak pernah dikasih pilihan. Batu tawas, aku ciptakan kau, mau nggak? Kau jadi batu tawas atau jadi Bang Dewa? Batu tawasnya bilang, jadi batu tawas aja Tuhan. Nggak ada itu. Tuhan seketika kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi seketika nggak mungkin kebalik. Wahai dewa, jadilah engkau batu tawas. Jadi. Ternyata jadi kribo. Nggak mungkin. Dia yang berkuasa. Namanya Tuhan itu maha berkehendak. Kalau ada Tuhan yang berdoa kepada Tuhan lain, itu bukan Tuhan. Itu konsep yang keliru. Yang namanya Tuhan, seperti yang saya terangkan kepada saudara saya tadi di depan, bahwa dia dikatakan bahwa Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia yang menentukan perkara, bukan kita kemudian yang menentukan itu. Bukan kerjaan kita untuk protes itu. Kerjaan kita itu mengabdi, berterima kasih, bersyukur sudah dicipta dalam rupa makhluk berupa manusia. Bukan menjadi hewan, bukan menjadi kutu, bukan menjadi kecoa, bukan menjadi nyamuk, apalagi menjadi kuman. Sementara mereka, makhluk-makhluk ini juga adalah ciptaan yang terjadi pada diri mereka tanpa ada permintaan sebelumnya. Ya Rob,
jadikan aku jadikan aku menjadi ayam. Jadikan aku menjadi sapi. Tidak ada seketika. Seketika Tuhan mengatakan, jadilah ayam, jadi. Jadi ini jadi. Itulah yang disebut maha kuasa. Sehingga kita manusia yang diberi akal tidak sama seperti makhluk lain. Kitalah yang wajib untuk tunduk, sujud, menyembah kepadanya. Bukan ingkar. Bukan ingkar menolaknya. Kita pusing mencari Allah. Tapi kita tidak pernah berpikir siapa yang menciptakan hidung ini. Kita pusing, kita sibuk mencari Tuhan. Tetapi kita tidak pernah berpikir siapa yang menciptakan tangan ini. Kita kemudian sibuk mencari Tuhan. Tetapi kita ingkar terhadap Tuhan. Tapi kita tidak pernah berpikir siapa yang menciptakan pikiran saya. Sehingga saya bisa hadir di Komal Saudara Mandru bertanya kepada Bang Suma. Kita tidak pernah sadar itu. Yang ada dalam diri kita ini hanya, mana Tuhan? Siapa Tuhan itu? Apakah Tuhan itu ada? Kita tidak pernah berpikir, kenapa saya ada? Siapa yang membuat saya ada? Pasti ada esensi yang membuat saya ada. Karena sebelum saya ada, saya tidak pernah memproduksi diri saya sendiri. Karena sebelum saya ada, saya tidak pernah pesan di toko apapun supaya saya didatangkan dalam bentuk yang sempurna seperti sekarang. Berarti ada yang menciptakan saya. Siapa yang menciptakan saya? Cari. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kalau orang berakal pasti berpikir, ini kok bisa malam saat ini ya? Kira-kira di negara mana ini saklarnya dimatikan ini matahari? Besok pagi, loh kok bisa terang ini bumi ya? Kira-kira saklarnya di mana dinaikkan? Dan siapa yang menaikkan saklarnya matahari? Kok bisa terang? Bagi orang berakal, siang malam aja sudah paham. Pasti ada esensi otoritas tertinggi yang mengatur alam semesta ini. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Silakan yang lain. Ya, tolong ya, jangan yang di bawah kayaknya menghujat saya gitu. Nggak usah lihat di bawah, nggak usah lihat ke bawah, nggak usah Mas. Enggak. Tolong juga yang di Mas bawah. benar mau mendapatkan hidayah. Oke Bang. Mencari Buat teman-teman saudara seiman yang di bawah, tolong dijaga tappingnya ya, teman kita ini. Enggak, itu sifatnya di sini bukan dia seiman, belajar, bukan ya. yang seiman dia. Oh, bukan yang seiman ya. Yang ini ya. Ya, tolong Nggak ya. apa-apa. Oh, Nggak usah dilihat. nanti di mute aja Bang Bang Mandro. Jangan. Nggak apa-apa. Tapi Pak Ako, jangan melihat yang bawah. Jangan melihat yang bawah. Di ini aja, fokus. Dan yang saya tangkap itu tadi kan berarti kan kita diberikan ujian, diberikan Allah gitu Bang Juma kan, diberikan Tuhan kepada kita dan kita tidak ditanyakan tentang apa pekerjaannya gitu Bang Juma. Tidak akan. Iya. Begini Bang, kita ini kan adalah sesuatu yang ada berasal dari sesuatu yang tidak ada. Nah kalau pertanyaan saudara, apakah kita ini tidak dipertanyakan pekerjaan Tuhan kemudian kita ada? Pernah nggak saudara saya ini mikir duduk gitu sambil ngopi campur masako, ada ayah, ada ibu, tiba-tiba Anda bertanya, ayah, kayak mana caranya ayah membuat saya dulu? Kepada orang tua kita aja itu tidak etis. Apalagi kepada pencipta kita. Ini wujud pengingkaran. Makanya Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dialah Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Saudaraku, apa gunanya kita pertanyakan pekerjaan Allah? Sementara kita sudah nyata ada dibuatnya. Kita ada ini sekarang. Apakah kita semakin ingin kufur, menjadi orang yang zalim? Orang zalim itu adalah ketika kemudian kebenaran sudah datang kepadanya, kemudian ditolak kebenaran itu. Ini jelas kita sudah ada. Orang yang paling hebat di atas muka bumi ini menurut sejarah catatan anak keturunan Adam itu siapa? Firaun.
dia punya harta, dia punya kekuasaan yang luar biasa. Terus siapa orang yang paling kaya? Qarun. Harta itu tidak ada yang terkalahkan di atas muka bumi. Mana mereka sekarang? Mampus. Apalagi kita yang makan aja masih terseok-seok. Mampus juga nanti. Lantas apa pertanggungjawaban kita kepada yang menciptakan kita? Hanya balik aja gitu. Begitu tiba nyawa pateok jadi tanah gitu. Udah habis, nggak ada lagi perkara. Nggak mungkin. Pasti ada perkara. Apa buktinya pasti ada perkara? Saya kasih contoh. Ada 2 orang teman. Temannya ini punya anak. Masing-masing punya anak usia 5 tahun. Yang satu si fulan kaya raya, yang satu miskin. Satu hari si kaya membelikan anaknya mainan. Si miskin lihat, anaknya si miskin juga mau dibelikan mainan. Tapi si miskin tak mampu membelikan apa-apa. Karena si bapaknya ini pemalas. Dia lebih suka mengambil secara instan. Begitu bapaknya anak ini, orang kaya ini pergi, dia mencekik leher anak itu. Mencekik, mengambilnya, merampasnya, membuang mayatnya di jurang. Tanpa sepengetahuan oleh orang tua tadi. Bahkan sepengetahuan siapapun, kecuali hanya dia dan Allah yang tahu. Hanya untuk mainan demi anaknya. Dikasihlah kemudian mainan itu kepada anaknya. Sampai semuanya terjadi. Tidak ada yang tahu. Kalau dialah yang membunuh anak ini. Anaknya si kaya. Tidak ada yang tahu. Sampai bapak ini meninggal. Bapaknya juga yang si kaya meninggal. Anak-anak ini juga semua meninggal. Kira-kira tadi yang membunuh ini tidak ada pembalasan nanti. Cuma segitu aja hidup ini rupanya. Hanya sebatas makan, membunuh, mati, udah selesai gitu. Beres. Lalu bagaimana pertanggungjawaban pekerjaan tadi? Apakah kita mau menanggalkan akal? Seperti hewan yang lain, makhluk yang lain, hewan layaknya hewan. Bahwa itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dimintai. Pasti akan ada kelanjutannya. Bahwa yang tadi yang melakukan sesuatu kemungkaran akan ditanya oleh pencipta. Itu udah pasti. Logika sederhananya seperti itu. Ya, logika sederhananya seperti itu. Karena itulah kemudian ya kita akan ditanyai. Bukan kita yang bertanya tentang Allah. Kitalah yang akan ditanya. Jadi keberadaan kita ini dari tidak ada menjadi ada seketika, kita harusnya mikir bahwa kita akan kembali kepada ketiadaan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Makanya di umat Islam itu seperti ini itu adalah ibadah, menasihati, saling menasihati dan mengingatkan adalah ibadah, berjalan sambil berzikir adalah ibadah, membuang duri di jalan itu adalah ibadah. Semua adalah ibadah karena keberadaan manusia diutus oleh Allah, dicipta oleh Allah, hanya semata-mata ibadah kepada Allah. Makanya umat Islam bekerja adalah ibadah. Ya, apapun itu adalah ibadah dalam Islam. Demikian, silakan yang lain. Ya. Boleh tanya lagi abang-abang? Silakan Pak Ako. Silakan. Sampai kiamat kurang seminggu nggak apa-apa. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Pertanyaan sebenarnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Ini bang. Sebelum lanjut, aku pengen dengar dulu nih Mas Ako. Tadi kan belum jelas tuh waktu Anda bertanya ke Kristen itu, menurut Anda itu konsep ketuhanan mereka seperti apa sih tadi jawabannya bang? Coba diulang dulu. Nanti takutnya ada yang sakit hati atau tersinggung. Gitu. Yang penting kan Anda udah mendengar tadi, cuman diulang lagi yang aja. Yang saya tanggapi dari orang itu, pertama saya menanyakan tentang konsep ketuhanan dan tadi saya sudah katakan akal itu yang menjadi manusia dan menebus manusia dari perbuatan dosa. Terus yang kedua saya pertanyakan itu tentang kenapa Isa di umat Muslim berbeda di umat Muslim
Isa sama Yesus itu sama, terus Yesus itu sama Isa itu beda gitu di umat Kristen gitu. Itu yang saya pertanyakan tadi. Cuman di situ tadi cuman saya tidak connect tadi situ. Saya cuma sebentar. Paling kalau nggak salah 15 menitan lah. Saya nggak connect, nggak nyambung di pikiran logika saya gitu. Intinya pertanyaan Anda itu jawabannya nggak nyambung gitu ya? Ya, pikir dia mengelogikakan saya berpikir membuat sepeda gitu kan. Aku tanya berarti sepeda itu aku bilang gitu. Sebentar ya Bang ya. Kenapa Anda nggak jawab? Bentar, kenapa Anda? Lucu ini. Iya. Kenapa Anda? Bentar bro, kenapa nggak Anda tanya Tuhan Anda berapa dan namanya siapa? Enggak berani saya. Coba Anda tanya di sini Bang. Coba Anda tanya yang sama. Yang Anda tanya Tuhan Muslim berapa, namanya siapa ya? Satu namanya Allah, kan jelas. Coba tanya mereka 5 orang yang Anda tanya 16 pertanyaan yang berbeda, jawabannya berbeda. Kalau nggak salah saya dengar tadi apa itu? Trinitas. Iya Trinitas. Itu apa sih sebenarnya? Trinitas itu apa sih sebenarnya? Ya tiga pribadi satu hakikat. Ngerti gak maksudnya Bang? 3 pribadi satu hakikat. Enggak, kurang paham. Ya udah, saya juga nggak paham Bang, nggak usah dipahami, ribet. Kembali ke topik aja. Udah itu aja sih pertanyaannya. Yang kedua, Bang. Siapin bodrek. Ya mudah-mudahan saja malam hari ini Anda bisa membandingkan jawaban sebelah dengan jawaban Bang Juma dengan Bang Dewa. Saya hanya mengamati saja dari jauh. Silakan dilanjut. Terima kasih. Ini kan masih tahap pembelajaran saya tentang Kristen bagaimana, Islam bagaimana, tentang Tuhannya bagaimana, apa sih perbedaannya, apa sih persamaannya, itu yang saya cari gitu. Di mana sih kebenarannya gitu Bang. Ya jelas Bang, izin kalau saya boleh kasih 1 menit, bahwa di dalam Bible itu ada PL, ada PB, ada perjanjian lama yang berbahasa Hebrew, ada perjanjian baru dengan berbahasa Yunani. Ya, Yunani ini disusun setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Perjanjian lama ini milik Yudaisme juga. Isinya itu Torah, ya isinya itu Torah, Torah, Ketubim dan Neviim, kisah Nabi dan bahasa suci. Di dalam perjanjian lama itu tidak semua firman Tuhan, apalagi perjanjian baru, begitu Bang. Gitu ya. Di sana banyak kisah para nabi yang dinistakan. Ini data. Nabi Daud dinistakan, Yesua Amasya juga minta ampun. Di sana banyak kata-kata yang tidak pantas didengar oleh anak kecil dan seterusnya itu. Al-Quran datang meluruskan kisah-kisah itu, bahwa Nabi Daud tidak demikian, Nabi Lot tidak demikian, Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diselamatkan. Jadi kalau Anda nanti ada waktu, silakan membaca Bible, bandingkan dengan Al-Quran. Tentu dengan Anda waktunya bertanya di sini. Itu sih dari saya. Lanjut sama yang lain. Makasih Bang. Iya Bang, boleh bertanya lagi Bang. Ini Bang, saya dengar Bang ya, saya lihat juga Bang ya. Di Kristen itu Yesus itu beda sama Isa gitu. Di Kristen menyamakan Yesus dengan Isa gitu. Apa sih sebenarnya yang jadi permasalahan di sini? Kenapa dua agama ini saling ada yang menyamakan, ada yang membedakan sih? Apa sih masalahnya gitu Bang? Sebenarnya yang mencari masalah dan yang bermasalah adalah orang yang menuhankan manusia Bang. Karena jelas Yesua Amasya atau Yesus Kristus itu adalah manusia. Di Islam itu siapa? Di Islam itu si Isa itu siapa Bang? Nabi, seorang nabi, namanya utusan. Tidak dituhankan. Nah, sama kayak Nabi Muhammad Bang. Ya sama kedudukannya para nabi itu, tidak dibeda-bedakan. Enggak, maksud dia itu pertanyaannya begini loh Bang Andi. Gimana? Kenapa Nabi Isa sama Yesus itu menurut dari umat sebelah itu ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Sementara di Islam itu kami sepakat antara Nabi Isa dengan Yesus itu satu sosok yang sama, memiliki 2 cerita yang berbeda. Gitu. Kalau di Islam dimuliakan, tidak ada yang namanya kata-kata kutukan sama sekali. Sementara di sebelah itu dikutuk. Kenapa Islam itu datang? Karena Allah itu maha tahu kalau Nabi Isa itu akan dituhankan
Nabi Isa itu akan dikutuk, Islam datang untuk meluruskan itu semua, Bang. Ya. Kalau di dalam Bible itu berdasarkan dari sejarah. Sementara di dalam Islam itu berdasarkan dari firman. Yang namanya firman itu datang dari Allah langsung. Yang namanya firman tidak mungkin yang namanya ada kontradiksi. Berbeda halnya dengan sejarah. Sementara sejarah di dalam kitab mereka itu pun kita tidak tahu penulisnya siapa. Tidak ada yang tahu. Bahkan saya pernah menantang kepada seluruh pendeta, andaikan ada yang tahu siapa bapaknya Paulus, namanya siapa, saya besok habis maghrib kawin lagi, kalau ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, Mas. Saya jamin 100%. Bahkan saya sempat yang namanya mencari literasi, baik dari Islam, ataupun dari Kristen, ataupun dari manapun juga, dari ateis, tidak ada yang mengetahui siapa sosok Paulus ini. Siapa sosok Lukas ini? Apa mungkin yang namanya Tuhan menurunkan kitab suci kepada orang yang tidak jelas? Tidak mungkin. Tapi lihat baginda Rasulullah SAW, dari 0 tahun sampai beliau wafat, itu ceritanya itu ada di dalam hadis. Dan Nabi Muhammad itu, manusia yang ditunjuk sama Allah itu orangnya jelas. Silsilahnya jelas. Dari mulai Nabi Muhammad sampai kepada Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam, itu ada. Ada, jelas, Mas. Nabi Muhammad punya bapa namanya Abdullah. Abdullah punya bapa namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapa namanya Hashim. Hashim punya bapa namanya Abimanap. Abimanap ke Kusai. Kusai ke Kilab. Kilab ke Mur'ah. Mur'ah ke Ka'ab. Dan seterusnya, Mas. Saya hafal. Insya Allah saya hafal, Mas. Itu silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan berbeda dengan sebelah. Sebelah ini siapa gitu. Paulus ini siapa? Bapaknya ini siapa? Hanya disebutkan dia itu adalah suku dari Benyamin. Ini klaim. Klaim dari seseorang yang menulis kalau Paulus itu adalah dari suku Benyamin. Ya kan? Dan dia mengaku sebagai Yahudi. Kalau misalkan sesuatu pengakuan dari seseorang, itu mudah, Mas. Saya pernah mengatakan kepada Bang Juma ya, apakah seorang Bang Juma boleh mengaku kalau dia itu adalah keturunan Nabi Muhammad? Boleh. Apakah seorang Bang Handi boleh mengaku kalau dia itu adalah keturunan Fir'aun? Boleh. Kenapa tidak boleh? Cuma yang dipertanyakan di sini, bisa nggak untuk membuktikan itu semua? Kita dalam melakukan statement itu mudah, tapi pembuktian, Mas. Apalagi ini mengenai konsep keselamatan. Yang namanya kita berbicara konsep keselamatan, bukti yang bicara. Jangan bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti, semua orang juga bisa. Tapi sampai hari ini silakan Mas tanya ke pendeta manapun juga, siapa bapaknya Paulus? Sampai nggak dia ke Yakob? Karena Yahudi itu datangnya dari Yakob, dari Nabi Yakob. Sampai atau tidak? Ternyata tidak sampai. Dan tidak tahu, tidak jelas. Berbeda halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau pada saat beliau dapat julukan yang namanya Al-Amin, manusia yang paling jujur. Akan berbeda dengan umat sebelah. Saya tidak usah menyebutkan ya ayat-ayatnya ya. Di sini sudah tahu semua. Bagaimana sifat Paulus itu, ya kan? Tapi orangnya jelas, itu tidak jelas sama sekali. Kalau Nabi Muhammad, alhamdulillah, jelas semuanya, Mas. Begitu, Mas. Kurang lebih. Ya, Bang, ya. Mungkin Bang Juma mau menambahkan atau mau tidur atau mandi dulu Bang Juma supaya seger. Udah cukup itu. Enggak lah, belum lah. Belum, dia belum puas kayaknya ini. Apa Ya, yang belum puas? Apa yang belum meragukan? puas. Iya, Masih apa belum yang puas. meragukan? bentar bang. Iya. Tapi jangan Nanti dipaksa Mas orang. silakan tanyakan ya Mas ya kepada umat sebelah, siapa bapaknya Paulus, siapa bapaknya Lukas. Dia mengaku katanya Yahudi, tapi sampai atau tidak? Sampai detik ini pun tidak diketahui siapa orang-orang ini. Kalau di Islam kami tidak bisa seperti itu, Mas. Bahkan ada yang menulis hadis, walaupun orangnya jelas ya, tetapi di mana notabene-nya dia pernah meninggalkan sholat atau dia pernah berbohong, hadisnya kami tolak, Mas. Kami tolak hadisnya. Kalau saya sih nanti abang kalau diskusi sama mereka, saya cuma pertanyaan singkat. Misalnya ada 5 orang Kristen di situ, tanya aja, Tuhan kalian berapa dan namanya siapa? Pasti membutuhkan waktu 6 hari untuk menjawab, bang. Serius. Kalau kami ditanya begitu, 1 detik clear.
Serius. Ini konsep ketuhanan lo, Iya, pondasi ini lo, pondasi lo bang. sebenarnya saya juga agak bingung, bingung juga soal penjelasan tadi. Pemikiran saya ku analogikan apa sepeda gitu kan. Lari ke sepeda. Itu kutanyakan gitu. Orang itu nggak menjawab gitu. Masih agak bingung gitu. Ya nggak mungkin mas. Yang namanya pencipta itu sama dengan makhluknya. Nggak mungkin. Sedangkan di dalam Al-Quran kan sudah jelas. Laisa kamitslihi syai'. Udah jelas itu. Ya kan? Tuhan itu berbeda mas dengan makhluknya. Tuhan tidak mungkin sama. Andaikan Tuhan disamakan dengan makhluknya, berarti Tuhan ini tidak punya prinsip. Tuhan seperti ini. Boleh, iya bang. Boleh bertanya lagi bang. Nanya aja terus, nggak apa-apa. Nanya. Jadi tujuan Tuhan itu menciptakan manusia ini apa sebenarnya bang? Itu untuk beribadah. Tadi kan Bang Juma udah menjelaskan. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk ibadah. Dan ini pun sempat digoreng ya. Sempat digoreng sama umat sebelah. Bagaimana bisa yang namanya kita BAB katanya, BAB, kita itu beribadah. Oh, BAB jelas ibadah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dari mulai kami dilahirkan sampai kita menutup mata. Semua ibadah, Mas. Apa buktinya? Kalau misalkan kita masuk kamar mandi itu ibadah. Dalam masuk kamar mandi, kita dianjurkan untuk membaca doa masuk kamar mandi. Itu ibadah tidak? Ibadah itu. Keluar dari kamar mandi, kita membaca doa lagi. Keluar dari rumah, kita membaca doa. Kita bekerja, membaca doa, ya kan? Membaca dengan kejujuran. Bekerja dengan jujur. Itu ibadah itu untuk niat untuk menghidupi yang namanya keluarga kita. Ibadah, Mas. Apa yang tidak ibadah di dalam Islam? Tunjuk satu aja, apa yang tidak ibadah? Jangan Mas bilang karaokean ya. Karaokean mah nggak ada itu. Nggak ada ibadah. Emang Bang Handi ngajak karaokean mulu? Enggak itu, bukan. Kapan? Itu menghibur diri namanya. Tak belajar bang. Masih tak belajar. Boleh nggak besok-besok saya mau besok-besok saya masuk lagi mau bertanya gitu. Boleh nggak? Boleh banget. Sampai saya Cuma abang menjamin nggak kalau besok masih hidup lagi bang? Ketawa ditanya. Gimana saya ini? Saya masih mencari tahu bang. Saya masih mau belajar bang. Baik, siap. Terserah Bang Ako ya. Nggak apa-apa. Yang jelas segini ya bang. Manusia tadi kan ada tanya. Manusia itu diciptakan di muka bumi ini. Terus kemudian diberi petunjuk juga. Karena kita manusia kan free will nih. Kita punya akal. Nah kalau ini akal kita tidak dibatasi dengan buku petunjuk. Yaitu Al-Quran. Nanti kita kebablasan. Gitu loh bang. Sederhana loh bahasanya ya. Mobil baru aja bang keluar itu ada buku petunjuknya. Kalau salah buku petunjuk ya wassalam tuh mobil. Begitu juga manusia. Ada buku petunjuknya. Ini yang boleh dilakukan, ini tidak, ini caranya, ini wajibnya, ini sunahnya dan seterusnya gitu loh bang. Kalau tidak ada ya kacau Indonesia kalau nggak ada buku petunjuk gitu. Artinya kalau nggak ada kitab suci gitu loh bang. Bagaimana hablum minallah semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana hablum minallah berhubungan dengan sang pencipta semua dibahas tuntas. Tidak bertele-tele, tidak berlete-lete. Jelas, akurat, mudah dijelaskan. Tadi Anda kan juga bertanya di sebelah. Bagaimana menjelaskannya? Coba sebelum Anda usai di sini bagaimana pendapat Anda tentang jawaban Anda dijawab sama Bang Juma sama Bang Dewa dengan pertanyaan Anda dijawab sama umat sebelah. Menurut Anda bagaimana? Silakan. Saya tanggapi ya, kayak tadi ujian tadi itu masuk akal, masuk logika sih. Yang mana lagi tentang ketuhanan itu juga lumayan masuk di pikiran saya gitu. Yang sebelah itu sejujurnya belum saya menanggapi. Ini saya mau perjelas lagi tentang Kristen bagaimana. Jangan nanya Kristen bang, di sini bang. Jangan nanya Kristen. Mendingan abang nanya tentang Muslim aja lah. Soalnya abang kan lagi tahap pencari. Tapi membandingkan sih boleh sih. Membandingkan, boleh. Maksudnya besok dia mau masuk komal Kristen nanya lagi gitu, Pak. Iya di sebelah saya belum puas jawabannya, belum puas tentang ketuhanannya. Saya masih bingung.
Masih bingung. Masalah? Akalnya itu yang menjadi manusia itu saya masih bingung. Apa maksudnya? Masih bingung Saya aja saya. bingung, Mas. Bang Juma bisa jawab nggak, Bang Juma? Apa tuh? Akal katanya. Jujur aja ya, kalau jujur aja ya, secara saya memang ateis kan, berpikir secara logika manusia gitu kan. Tuhan itu berdiri sendiri, itu masuk logika saya sih, masuk logika saya. Tapi kalau dibilang apa tadi, akal itu menjadi manusia, seperti saya berakal ingin membuat sepeda kayak gitu tadi kan logika saya sebagai manusia itu nggak masuk ke otak saya gitu. Kan Iya, abang iya, itu iya, iya. abang itu tadi dikasih ilmu filsafat tapi ilmu filsafatnya nggak nyambung sama akal Anda kan gitu kan. Kalau di Islam semua logika. Apa yang tidak logika di Islam? Satu aja minta. Semua Itu logika. tadi yang saya pertanyakan Bang, soal kenapa ujian manusia, terus kenapa kenapa tidak dibebaskan manusia, itu saya yang pertanyakan tadi gitu. Tadi kan Tadi udah abang- dijawab tadi. Ya, tadi udah Bang Juma dijawab. udah menjawab kayak mana pemerintahan itu kalau nggak negara itu kalau nggak dibuat aturan dalam negara itu, bagaimana negara itu, nasib negara itu. Itu masuk akal, sumpah masuk akal. Iya betul. Makanya kan tadi Dewa ulangi lagi ya penjelasannya ya. Allah Subhanahu wa taala kenapa menciptakan yang namanya neraka? Itu adalah hukuman. Hukuman bagi orang yang membangkang. Di mana letak kasih sayang Allah? Allah bertunjukkan kok ketika kita di dunia. Kita ingin selamat, ya kan? Petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Jelas-jelas Allah memberitahu, berhenti kamu menuhankan manusia. Berhenti kamu mengatakan Tuhan itu satu dari tiga, tiga dari satu. Kan sudah dikasih tahu sama Allah. Nah terus yang salah siapa? Yang salah manusianya. Kenapa? Karena pengajaran sudah disampaikan. Bang Juma sudah menyampaikan, Bang Handi sudah menyampaikan, Mahadewa sudah menyampaikan, tetapi mereka masih begitu juga. Ya lakum dinukum waliyadin, Mas. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. La ikraha fidin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Setelah meninggal nanti bawa pertanggungjawaban masing-masing. Yang jelas kami sudah menyampaikan. Karena Rasulullah SAW diutus ke dunia ini tidak pernah mengajak tetangganya, saudaranya untuk masuk ke dalam Islam. Tidak pernah, Mas. Tetapi Rasulullah niatnya berdakwah, menyampaikan itu. Menyampaikan. La ikraha fidin, tidak ada paksaan, Mas. Begitu. Kita enak loh, Mas, dikasih tahu. Terus, ya kan mau masuk ke surga, dikasih tahu kita. Jangan makan babi. Kita nggak makan babi. Betul. Disunat, Bisa, Bang, kita disunat. dijelaskan, Bang, kenapa Apa? Kenapa? Apa ini mesti dijawab apa? Gue bingung ini. Kenapa doang? di mute gitu kan, maksudnya dia lagi minta pertanyaan gitu. Minta pertanyaan, Bang, cari HP ku pertanyaan ngelek, Bang. dulu. Ngelek HP ku, Bang. ngelek. Saya kirain kenapa di Ngelek, mute. Bang. Sorry, Bang. Iya. Jadi kenapa HP-nya ini jelek? Ya karena Mas tidak punya uang. Silakan Mas bekerja. Silakan Mas bekerja, ya kan, ngumpulin uang. Asal jangan malakin anak SD ataupun anak yatim. Yang Ya, Bang. Yang membuat saya tidak percaya tentang agama, Bang, kan. Kayak yang saya dengar-dengar, Bang, ya. Islam itu katanya arogan gitu, teroris gitu, Bang. Itu bagaimana itu maksudnya, Bang? Kan Islam itu kan ya mengajarkan Allah. hal-hal baik. Kenapa ada hal-hal yang seperti itu? Kalau misalkan itulah tuh, alasan baik. saya. Baik, saya jawab. Sebelum jawab, Baik. Pak, informasi dari mana dulu tanya. Ya, Bang. Siap, Bang. Baik, saya jawab. Islam, Mas, Informasinya ya. saya dengar-dengar, Bang. Itu kan saya udah lupa dari mana. Nggak apa-apa. Kalau misalkan manusia ingin memeluk yang namanya ajaran agama Islam, mau bersahadat, kalau melihat dari oknumnya, tidak akan ada orang yang masuk Islam, Mas.
tidak akan ada. Kalau melihat dari oknumnya, kita mengakui Mas, sebagai umat muslim, kita mengakui ada oknum yang melakukan seperti itu, tetapi itu tidak diperintahkan di dalam Al-Quran. Tidak ada sama sekali. Membunuh, yang namanya membunuh, itu jelas itu dosa besar. Tetapi kalau membunuh dibungkus dengan agama, insya Allah itu jadi baik. Contohnya apa? Kisos. Itu ada aturannya. Berzina, itu tidak baik Mas, berzina itu. Tetapi kalau dibungkus dengan agama, artinya melalui pernikahan, itu jadi ibadah. Jadi apapun kalau dilakukan dengan ibadah, dengan agama, semua itu adalah menjadi ibadah, begitu. Dan kalau misalkan masalah teroris ini, tidak ada sama sekali satupun ayat di dalam Al-Quran untuk memerintahkan membunuh, itu tidak ada Mas. Kecuali kalau misalkan kita itu diganggu. Wajar kalau misalkan kita itu bertahan. Islamnya sudah sempurna, bagaimana dengan manusianya? Bisa melakukan apa saja. Siapa yang mengatakan Islam sempurna? Apa Zulkifli M. Abbas? Bukan. Ngapain percaya sama Bang Juma? Apakah itu Bang Andi? Bukan Mas. Allah langsung yang mengatakan di dalam Al-Quran Mas, Islam sudah sempurna. Bagaimana dengan manusianya? Bisa melakukan apapun juga manusianya Mas. Dia bisa mencuri, dia bisa merampok, dia bisa melakukan yang namanya pengeboman, teroris, dan lain sebagainya. Nah ini yang sering digoreng sama umat sebelah mengenai masalah teroris. Apakah mereka tidak apresiasi siapa yang menangkap teroris pada saat itu? Apakah ada umat muslim Mas? Ada umat muslim. Siapa yang mengadilinya? Umat muslim. Siapa yang mengeksekusinya? Umat muslim juga. Kenapa mereka tidak apresiasi Mas? Yang melakukan umat muslim, yang menangkap umat muslim, yang menghukum pun umat muslim. Mereka tidak ini ya, sama sekali picik gitu otaknya. Sementara yang menangkap umat muslim tidak pernah sama sekali mereka, yang mereka gembar-gemborkan selalu pengoboman. Saya mengatakan ya Mas ya, kemarin pernah bilang kepada siapa, saya lupa lah. Umat muslim itu tidak yang namanya munafik Mas. Sama sekali tidak munafik. Ketika ada umat muslim melakukan kesalahan, selama dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia muslim Mas. Tetapi oknumnya yang kami salahkan. Tetapi lihat umat sebelah, ketika melakukan yang namanya penteroran, ketika melakukan yang namanya teroris di New Jersey kemarin, sampai jemaah umat muslim itu dibantai habis sama mereka, mereka tidak mengakui kalau itu adalah Kristen. Mereka mengakui kalau itu adalah oknum. Tetapi giliran umat muslim yang mengajarkan adalah agamanya. Di mana ayatnya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada Mas sama sekali. Ya, itu. Kalau menurut saya ya, tambahin dikit. Kalau sekiranya di dalam Al-Quran ada perintah wajib untuk radikal menjadi teroris, saya rasa NKRI ini Islam semua Bang isinya. Sebagaimana yang pernah kita pakai bersatu untuk mengusir penjajah Belanda itu, yang membawa Bible ke Nusantara Bang. Tapi alhamdulillah di dalam ajaran Al-Quran tidak ada yang kayak begitu. Itu oknum seperti Bang Dewa tadi. Artinya apa? Tidak ada dalam ajaran Al-Quran itu untuk membunuh sesama manusia, nggak ada, apalagi teroris. Itu mati konyol namanya Bang. Jadi memang media-media mainstream ini sengaja untuk selalu diputar-putar agar apa? Ya agar agama mereka ini laku. Gitu loh. Islam tidak pernah diajarkan dengan door to door menjadi salah agama. Tapi di sebelah bagaimana? Kemarin gue temuin video di Monas teriak-teriak. Sampai Gelodok, sampai Mangga 2, diusir dia Bang oleh security. Bayangkan, salah Tuhan diusir oleh security, bayangin Bang. Kami Islam nggak pernah kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Jadi tolong juga pakai akal, di balance juga pemberitaan itu, jangan ditelan mentah-mentah. Bukan kami bela diri loh ya, tapi kalau ada orang yang bisa membuktikan, ada nggak sih perintah dalam Al-Quran suruh menjadi teroris? Kalau ada, saya beli 6 triliun Bang. Bener. Kalau ada orang bisa menunjukkan di dalam Al-Quran ajaran untuk mencari terorisme, saya beli 6 triliun. Maupun saya duit saya nggak ada. Tapi karena memang nggak ada gitu loh. Tapi yang ada adalah pendapat orang lain bahwa itu ada. Yang mana abang yang percaya silakan saja. Pendapat yang ada tapi datanya nggak ada, yang silakan percaya. Yang mana saja yang nggak percaya gitu loh. Sekali lagi saya ulang ya, kalau ada perintah dalam Al-Quran kayak gitu ya, jadi Islam semua NKRI ini, karena kami Muslim mayoritas.
Apa kami lakukan itu? Tidak. Kita tetap bertoleransi. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kami menghargai undang-undang yang berlaku di Republik ini. Tidak kami paksakan menjadi hukum Islam yang berlaku. Enggak. Kami taat, patuh gitu. Cuman ya jangan terprovokasi oleh framing. Tapi boleh Anda bebas kok berpendapat. Kalau Anda tetap berpendirian bahwa Islam itu teroris, silakan, hak Anda gitu loh. Tapi jangan coba-coba teriak di tempat umum. Nanti Anda diminta bukti, nggak ada bukti gimana? Enggak bang, Gitu, enggak bang, Anda enggak diminta. bang. Gitu. Gini bang, Lanjut. bang. Saya enggak bilang Islam itu kayak gini bang. Saya cuma bertanya bang, apa benar itu bang? Sebenarnya bang, saya enggak menuduh Islam itu teroris loh bang. Yang saya dengar ini yang saya pertanyakan. Ya udah dijawab. Tapi Silakan Bang Juma. kalau Anda saya mau tunjukkan bagaimana ayat teroris di dalam Bible, saya bisa tunjukkan. Tanya aja sama mereka. Apa yang dipakai Belanda? Ada di Bible yang dipakai Belanda dengan istilah kerja rodi, ada. Di luar kepala kami bisa baca. Apabila kamu masuk suatu kota, ajak dia berdamai. Kalau dia mau berdamai, jadikan dia kerja rodi. Apabila dia mau melawan, hajar dia, habisi sampai habis, gitu loh. Jangan biarkan ada yang bernapas. Bayangkan di dalam kitab suci ada kayak begitu. Coba cari di Al-Quran, ada nggak? Mestinya kami yang menuduh dia dengan landasan yang ada yang dipakai Belanda masuk di Indonesia waktu itu, gitu loh. Tapi apa kami pernah menuduh mereka seperti itu? Tidak, karena kami ini sehat. Tidak mau menimbulkan perpecahan di negara kita. Gitu loh bang. Lanjut yang lain, makasih. Bagaimana Bang Ako? Masih ada yang mau dipertanyakan? Oke bang. Atau udah cukup? Mungkin ada tambahan dari Bang Juma itu. Bang Juma. Bang Juma. Ada tambahan buat Bang Ako biar lebih mantap Iya, dianya. saya rasa siapapun di negara ini akan tahu bahwa yang disebut teroris itu adalah gerakan-gerakan yang terjadi disebabkan karena adanya sesuatu yang menurut pelaku itu tidak memuaskan bagi diri mereka. Sementara umat Islam di negara ini ya, terlepas daripada kitab sucinya yang memang melarang untuk melakukan itu, umat Islam sudah puas dengan apa yang ada, tinggal mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Umat Islam nggak ada dirugikan di negara ini. Umat Islam hidup berdamai, umat Islam hidup kemudian mengabdi sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sudah melakukan kewajiban dan sudah menerima haknya dengan baik sesuai dengan apa yang diberikan oleh negara. Jadi untuk menjadi seorang teroris berdasarkan apa yang menjadi tuduhan, saya rasa tidak ada alasan pembenarannya. Mau meneror, mau meledakkan bom di gereja atau dimanapun itu, untuk apa? Kalau umat Islam itu meyakini hal seperti itu, ketika mereka berhasil mengusir penjajah, maka semua tempat ibadah penjajah itu rata dengan tanah. Semua pengkhianat ya Nusantara yang berkongko dan berkongsi dengan penjajah pada masa itu sehingga mereka menjadi pengikut agamanya, sudah kita habisin dan kita suruh kembali ikut dengan majikannya pulang ke negaranya. Tapi faktanya tidak. Kita di setiap penjuru Indonesia, penjuru Nusantara dipimpin oleh pahlawan-pahlawan yang notabene-nya agamanya Islam. Tidak ada di antara mereka yang menyerukan hancurkan tempat ibadah Belanda, nggak ada. Hancurkan budak-budak Belanda yang masih tersisa, nggak ada. Kita biarkan pahlawan Islam membiarkan mereka untuk beribadah, mereka untuk kemudian melakoni agama majikan mereka. Nggak ada yang kita bantai, nggak ada. Apalagi sekarang kita sudah merdeka, hidup berdampingan, bersatu, ya, berdaulat, adil dan makmur. Terus untuk apa teror-teror itu? Nggak ada. Apalagi Al-Quran memang tidak mengajarkan itu. Jadi itu hanya, menurut saya pribadi itu hanya settingan gitu loh. Hanya settingan. Harusnya kalau umat Islam itu mau menjelek-jelekkan agama saudaranya, maka umat Islam garis keras yang tidak menggunakan rasa keprimanusiaan sampai dia membunuh manusia itu bomnya ke masjid. Supaya
gereja Kristennya yang dicaci maki, supaya orang Kristennya yang dianggap teroris. Jadi saya rasa ini settingan. Karena kalau bukan settingan, tetapi ingin menjelekkan Islam, maka tentu kalau tujuannya untuk menjelekkan Islam, maka perilaku yang bisa mendatangkan hujatan kepada Islam yang mereka lakukan. Tapi kalau benar-benar murni, kemudian ingin membuat Islam ini menjadi baik, tidak mungkin kemudian dia ngebom gereja, nggak mungkin. Dia akan mengisi kemerdekaan ini dengan bagaimana bisa membangun ya masyarakat yang adil dan makmur, bukan dengan cara ngebom gereja, bukan, nggak seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin menghancurkan agama Kristen, tidak ada Kristennya itu dibom, nggak ada. Tapi kalau garis kerasnya mau, orang-orang ini mau, maka coba masjid aja yang kalian bom. Pasti pikiran orang, pasti ini dari Kristen yang membom, pasti gitu. Nggak mungkin Islam bom Islam, nggak mungkin. Ini yang perlu disadari, bahwasanya apa yang terjadi, tuduhan terhadap Islam bahwa agama teroris itu adalah Islam, itu adalah wujud keputusasaan untuk mencari keburukan Islam itu di mana. Ingat Bung, ingat Indonesia merdeka itu diperjuangkan bukan 100% Islam. Betul, memang iya, ada juga dari teman-teman kita yang beragama lain yang ikut serta di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi ingat, 100% penjajah Nusantara itu non-Muslim, non-Islam. Pahami itu. Saya ulang, tidak 100% umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi 100% yang menjajah Nusantara itu adalah non-Islam. Saya kira sahabat saya ini udah paham maksud saya. Demikian dari saya, terima kasih. Ya Bang. Gimana Bang Ako? Masih ada, udah puas dengan apa yang disampaikan oleh gurunda-gurunda kami? Lumayan menangkap sih Bang. Tentu saja saya pengen belajar lagi di sebelah kayak mana, di sini kayak mana. Saya baru seminggu mengikuti yang seperti ini sih. Jadi panggilan untuk belajar itu ada gitu. Islam bagaimana, Kristen bagaimana gitu. Siap Bang. Bila perlu semua agama Pak Ako ya dipelajari. Semua agama. Jangan cuma Muslim, jangan cuma Kristen, Hindu, Buddha, silakan pelajari. Nanti disitulah akal Mas Eko itu yang memilih nanti. Mana yang menurut akal Mas Eko itu benar? Yang saya tertarik itu cuma Islam sama Kristen. Itu yang saya tertarik. Oh gitu. Iya Bang. Bang, boleh aku tanya nggak Bang Ako? Itu ini kayaknya sensitif nanya, tapi boleh nggak ya? Nanti tersinggung lagi. Takut juga. Boleh. Abang kan ateis. Kalau keluarga bisa dikatakan orang tua gitu gimana Bang? Oh sebenarnya Bang ya, sebenarnya. Tapi maaf ya Bang, bukan tujuan aku. Nggak apa-apa Bang. Tadi di sebelah saya mengatakan di KTP saya orang tua saya bapak Muslim, kebalik, bapak Kristen, ibu Muslim. Terus tadi orang itu mengatakan di KTP Islam, kata orang itu kan, Islam, ku bilang sama orang itu di KTP ku. Cuman kalau sebenarnya saya di KTP itu Kristen, itu. Saya di KTP Kristen. Tapi kok bisa jadi ateis sejak kapan Bang? Enggak, saya nggak percaya, selama ini nggak percaya Bang. Tuhan itu saya nggak pernah beribadah apapun. Saya nggak percaya. Oke, saya pernah masuk gereja itu cuman seumur hidup saya masuk gereja itu Bang Andi, noise Bang Andi. Saya masuk gereja itu baru 2 kali seumur hidup saya. Itu pun saya nggak nangkap apa-apa. Saya nggak mau. Kalau ke masjid pernah nggak? Nggak pernah.
Oke lah kalau begitu ya Bang gimana? ya. Udah. Saya orangnya gimana? Saya orangnya nggak terlalu pengen tahu aja. Saya itu orangnya nggak pengen tahu tentang agama ini. Saya bodoh-bodoh amat selama ini. Baru seminggu inilah saya berniat untuk mencari siapa Tuhan itu gitu, mencari agama yang benar itu gitu loh. Saya tertariknya itu Kristen sama Islam gitu loh. Siap Bangku ya. Gini Bang, semoga Abang dapat jawaban dari apa yang Abang inginkan gitu ya Bang ya. Mungkin teman-teman kita atau Gurunda masih mau ada untuk yang di bawah ya boleh gitu kan. Kita gantian aja ya Bang ya. Kalau udah cukup gitu Bang. Bang boleh Bang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jangan diturunin enggak apa-apa. Ya. Boleh. Boleh. Enggak kalau lihat hostnya dulu nih, aku bilang host, kamu masih ada nggak host? Biasanya host ini tukang tidur ini, kebiasaan biasanya. Host, halo, Mandru, nah kan udah tidur dia ini emang kayak gini. Halo Mandru, telepon dulu ntar. Bang, sebelum saya turun Bang, saya berterima kasih sama abang-abangku ini Bang atas pencerahannya Bang ya Bang. Oke siap Bang. Terima kasih banyak Bang pencerahannya Bang. Besok saya mau naik lagi Bang, pengen tanya-tanya lagi Bang ya. Boleh. Oke, Kalau nggak di follow aja. Bang. Akun saya yang ini di follow aja. Oke, Nanti Bang. Oke, Bang. Nanya-nanya nggak apa-apa lah, nanya-nanya siapkan aja, jadwalkan saja. Bang. Kita cuma berdua aja nggak apa-apa, cuma berdua aja sama Dewa nggak apa-apa. Boleh, Bang. Kasih pertanyaan, Iya, Bang. kasih pertanyaan nanti ke Dewa. Kalau misalkan Dewa bisa jawab, insya Allah Dewa jawab. Kalau Dewa tidak sanggup menjawab, Dewa jadikan itu PR. Karena Islam itu tidak bisa yang namanya ilmu kami itu melebihi daripada Al-Quran dan hadis. Kami tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Makanya kami harus menanyakan kepada yang ahli zikir. Bukan ahli pikir ya, ahli zikir. Kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak bisa kami jawab. Di-add aja itu Pak Ako. Oke siap Bang Dewa, aku telepon dulu lah si ininya, ini si Mandru ini kebiasaan memang. Ini Bang Juma juga mandi ini. Mandi ya Bang ya? Masih monitor. Oh kirain mandi Bang, kemana aja? Sampo. Astagfirullahaladzim, 15 tahun nggak ngobrol ini. Gimana Bang? Itu lagi. Sehat. Pasti paling ujung-ujungnya mau beramal. Oke, mau Dasar kuda sama lumping. Nyonya Ade dong. Kalau mau sama Nyonya Ade, ya langsung diramal 2 sama Dewa. Gimana? Jadwalkan saja ya. Kapan aja terserah. Bang Handi mana dia? Bang Handi ke Pental. Oh, ke Pental dia. Ini Mandru udah bangun kayaknya. Mandru, halo. Halo Mandru. Halo Bang Mandru, apakah masih ada? Kayaknya sudah tidur dia. Kok tidur kok udah bisa ganti komal dia kok tidur? Oh karena turun tadi ya kayaknya ya. Ya ginilah, mohon maaf ya Bang Dewa sama Bang Zuma. Kebetulan memang si Mandru memang kayak gini sering ninggalin kalau udah malam gitu kan. Gimana Bang Juma? Halo Mandru. Lihat di bawah, masih tidur kah? Udah ngantuk kah? Mandru. Mandreolo. Biasa Bang Zuma kalau aku di sini Bang Dewa ya pasti itu. Bang Dewa gimana itu? Jadiin lah Bang Dewa kalau memang iya udah deket. Yang kemarin itu loh, yang malaf kemarin cewek itu. Astagfirullahaladzim. Dewa sih mau, dianya yang nggak mau. Walah, yang bermasalahnya itu dari dianya atau bukan dari Bang Dewa? Dari dianya, iya. Sementara dia minta maharnya aneh juga Bang Juma ya. Dewa sendiri nggak sanggup. Bisa? Iya dia minta maharnya itu kain kapan.
Itu yang dewa nggak bisa. Belikan aja ini karung terigu, belikan. Di belender. Oh ini loh Bang Juma, Dewa mau nanya. Kan waktu kemarin waktu istri Dewa itu hamil, beliau itu ngidam. Sudah. Ngidam, Bang. Nah, sementara ngidamnya ini tidak Dewa kabulkan gitu. Kira-kira dosa nggak Bang? Dewa pengen nanya ini. Soalnya ngidam ini Bang. Ngidam terus? Dia minta sesuatu tapi tidak Dewa kabulkan. Maksa. Kenapa? Tapi Dewa nggak mau. Kenapa? Nah, kata Ustadz, harus dikabulkannya itu sekarang ternyata setelah anaknya melahirkan kalau bisa. Gitu Bang. Anaknya melahirkan? Ya maksudnya anak Dewa sudah melahirkan nih. Sekarang harus bisa. Punya cucu gitu? Maksudnya begini, istri Dewa melahirkan, istri. Nah, bukan anaknya yang melahirkan. Ini sudah mulai praktekan Markus 5 juga ini kayaknya. Dosa nggak Bang itu Bang kalau ngidam Bang? Memang dia ngidam apa? Ngidam, dia maksa Dewa supaya Dewa kawin lagi Bang. Dewa kan nggak mau. Aku udah nebak gitu loh, aku udah tahu. Kalau aku Bang Dewa udah tahu aku. Bang Zuma di bawah ada nanya tuh. Zuma ada ayat untuk Anda, Yeremia. Maksudnya apaan sih ini? Yeremia yang mana? Itu loh, Zuma ada ayat untuk Anda, Yeremia 23. Bukan 23, 25, 28. Saya mohon maaf ya, selingan tadi ya, nggak apa-apa ya. Bang udah tahu, Bang Dewa tuh kemana arahnya tuh udah tahu. Apa bunyinya gimana itu Bang Yeremia Bang? Ini di bawah tahu, yang mungkin nanya masalah gitu gembala kali. Malah itu 2023 udah diganti, udah bukan gembala. Diganti. Oh udah naik. Oh udah. Oh jadi hidup. Jadi peternak. Jadi peternak udah diganti. Halo, selamat malam. Halo Bang. Malam. Kristen, Muslim Bang, kayaknya. Ini Bang Ali ini, Muslim. Oh Bang Ali Muslim, maaf kan nggak tahu, harus tanya dulu. Yang Kristen tadi yang nanya-nanya itu naik aja kalau masih ada Bang Zuma waktunya, naik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut. Pak Desogi. Alhamdulillah ngumpul orang-orang hebat. Waduh, hebat apanya? Jangan berkata aku hebat, yang hebat itu hanya Allah saja. Begitu kata Yesus di dalam Lukas 18 ayat 18. Mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Nah, saya tirukan itu ucapan Yesus itu. Mengapa kamu berkata aku hebat? Yang hebat itu hanya Allah saja. Mantap. Iya gitu ya. belum tidur Pak De. Belum, dari tadi saya ngantri di bawah nggak dinaikin sama Bang Mandru. Giliran saya lagi lewat sikit aja langsung dijambak tadi. Dia tidur itu kebiasaan itu Pak De. Iya, saya tadi nggak naik itu karena pakai BlueStack. Ya di komputer itu kan pakai BlueStack, jadi kalau untuk naik itu nggak bagus suaranya, ngadat-ngadat gitu. Makanya saya tolak. Tapi kalau pakai HP ya saya terima. Jadi kalau saya dinaikkan saya tolak, berarti saya sedang pakai BlueStack. Ustadz rasa pendeta. Ustadz rasa pendeta. Memang saya ini pendeta Islam. Mestinya pakai blue film tuh. Pakai blue film apa ya? Blue film. Maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun sahabat berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat hidayah, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih waras sampai hari ini, sampai saat sekarang. Jadi gini sahabat-sahabat, apa yang sebentar ya.
Ya, jadi teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaan kita bersama pada malam ini sampai pagi ini ya. Tadi itu kita sudah membuat mereka saudara kita Kristen ini menjadi ibarat buah-buahan yang sudah di blender gitu ya. Bahasan terkait dengan Markus ya. Markus 5 ya, yang menjelaskan tentang orang yang mencontohkan menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh jahat dan dikategorikan setelahnya itu menjadi waras. Ternyata orang yang sembuh dari penyembahan itu terhadap Yesus itu adalah orang yang sembuh. Artinya orang yang sudah waras gitu ya teman-teman. Itu dalil di dalam kitabnya mereka. Untuk itulah kemudian ya mungkin ada candaan atau ada perkataan kalimat yang berlebihan dari saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu semua asalnya dari saya pribadi. Kiranya Allah mau melapangkan pengetahuan saya dan juga hati saya untuk melakoni pekerjaan ini, yaitu menjadi seorang apologet yang kemudian bisa memberikan hal yang positif terhadap sahabat-sahabat sekalian. Saya kira begitu ya. Saya sekali lagi minta maaf kalau ada kata-kata, ada khilafan yang saya lakukan, dan terlebih lagi saya minta maaf tadi nggak sempat mengupload kondisi masjid kita gitu. Insya Allah besok atau sebentar ya setelah jam 8 atau jam 9 saya akan up kondisi terakhir dari pembangunan masjid kita. Oke sahabat-sahabat, kiranya Allah senantiasa melapangkan hati antum semua, merahmati, memberi kesehatan dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dimudahkan seluruh urusan sahabat-sahabat saya semuanya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.